Bab 1996. Keluargaku, itulah yang kumaksud. Menara Siriusku. Kemudian, pasukan Wan Jia, Menara Sirius dan Zijizong, yang merupakan musuh Luming, semuanya keluar dan menunjukkan sikap mereka. Jika mereka pasif, lebih baik dibunuh oleh tanah. Orang tua itu mengatakan itu, tetapi kamu tidak mengerti. Hari ini, orang tua itu akan mengatakannya lagi. Luming sekarang berada di tanah suci. Jika orang-orang di bawah Kaisar Wu melakukan sesuatu, lelaki tua itu tidak peduli. Itu adalah kemampuanmu untuk membunuhnya. Jika dia membuktikan kebenaran dan menjadi kaisar dan mencapai kaisar virtual, maka kalian semua di alam kaisar virtual dapat melakukan sesuatu. Jika dia tidak dikalahkan, dialah yang tidak memiliki kemampuan. Dengan cara yang sama, jika dia mencapai kerajaan kaisar yang sebenarnya, kamu bisa melakukannya, dan lelaki tua itu tidak akan ikut campur. Suara Kongbo terdengar. Mata klan angin, klan Jinwu, dan orang berpengaruh lainnya melintas. Sekarang, Kaisar Wu tidak bisa bergerak, dan hampir tidak ada lawan Luming. Namun, selama Luming menerobos kaisar virtual, semuanya akan dapat bergerak. Sudi, bagaimanapun, dapat dibagi menjadi 1 bintang hingga 7 bintang. Kesenjangan antara 1 bintang dan 7 bintang adalah 108.000 li. Selama Luming menerobos ke Sudi, itu adalah kesempatan mereka. Yah, ada begitu banyak orang di tempat kejadian hari ini. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Kepala klan Feng Dao, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dengan bakat Luming, hampir pasti Luming akan menjadi kaisar. Selama Luming menerobos ranah kaisar virtual, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Orang tua itu berkata, lakukan, pergi. Suara Kongbo berdering, lalu perutnya bergetar dan menghilang. Kepala klan Feng menatap Luming dengan dingin di matanya, lalu berbalik dan pergi. Ayo pergi. Luming Dao dan Siang-Siang dan yang lainnya pergi dari sini dan menuju ke puncak gunung. Mereka ingin menukar rampasan dengan sumber daya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan Kongbo membuat peraturan seperti itu adalah untuk melatihnya. Setelah dia menerobos kaisar virtual, semua kaisar virtual dari pihak lain dapat menembak. Baginya, tekanannya sangat besar, tetapi memiliki efek tempering. Tentu saja, jika tangan kaisar asli lainnya, itu tidak mengasah, tetapi menghancurkan. Kondisi seperti itu memberi klan angin, klan Jinwu, dan kekuatan lain harapan untuk membunuh Luming, dan pihak lain secara alami setuju. Jika tidak, seperti yang dikatakan pihak lain, mereka tidak akan ragu untuk berperang, dan jaring akan dipatahkan. Semua ini, tentu saja, harus didasarkan pada kekuatan tempur Kongbona yang mengerikan. Hanya dengan kekuatan pencegah yang kuat pihak lain dapat mengalah. Luming dan istrinya datang ke tempat mereka bertukar sumber harta karun. Kali ini, tidak ada yang membuat kesulitan. Mereka menukar mata ketiga dari klan Tiga Mata menjadi berbagai harta yang berguna. Luming terutama terdiri dari obat suci dan batu. Di kediaman Istana Phoenix, di peta gunung dan sungai, Luming terus-menerus memasukkan obat suci ke dalam tungku Dayan dan mengendalikan api, memurnikan obat suci, dan semua kekuatan obat dari obat suci menembus ke dalam tubuh Qiuyue. Autumn Moon diam-diam ditangguhkan di tungku Dayan, kulit kemerahan, penampilan, semuanya normal, tetapi tidak bangun. Sekarang alien menyerang, aku tidak tahu di mana menara Viantin berada. Bulan musim gugur menenangkan ras alien. Aku akan menemukan gedung Viantin dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Luming berbisik pelan, lalu menutup-tutup tungku dan mengumpulkan tungku Dayan ke lautan pengetahuan. Kemudian, Luming melangkah ke puncak lainnya. Tubuh fisik Kaisar Hengyu berdiri di puncak gunung ini dan terus-menerus menyerap energi dari dunia luar. Namun sejak kurun waktu tersebut, energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Surga masih kurang dari 1%. Tubuh Kaisar Surga seperti tangki air yang besar dan tak tertandingi, dan energinya seperti air. Terlalu sulit untuk mengisi tangki air dengan air. Sebelumnya, dibutuhkan kurang dari 1 juta keping batu mentah. Aku tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet jika kamu ingin mencapai 100%. Namun, ini adalah tubuh peninggalan Kaisar Surga. Bahkan jika energi yang tersimpan adalah 10%, itu akan menjadi sangat kuat. Saat ini, Luming mengeluarkan setumpuk gelang, yang semuanya merupakan gelang penyimpanan dari klan Tiga Mata, lalu memilah-milah isi dari gelang tersebut. Kemudian, ada tumpukan kristal hitam di tanah, menumpuk seperti gunung, aku tidak tahu ada berapa banyak. Jenis kristal ini juga merupakan jenis kristal energi, yang sangat mirip dengan batu aslinya, hanya saja itu bukan gas asli, melainkan sejenis energi aneh. Seni bela diri dapat menyerap dan memurnikannya, tetapi kesulitan memurnikannya lebih dari gas aslinya. Luming berencana untuk mencairkan semua energi kristal tersebut ke dalam tubuh Kaisar Surga. Menyentuh. Dengan lambaian tangannya, Luming memecahkan sejumlah besar batu kristal, yang berubah menjadi energi bergulir dan diserap oleh tubuh Kaisar Surga. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tidak berperang. Dia bertekad untuk membantu Kaisar Surga dan memurnikan batu kristal.
Dalam 3 hari, semua batu kristal disempurnakan, dan energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Tiandi akhirnya melebihi 1% menjadi sekitar 1,5%. Lu Ming senang. Jaraknya 10%, semakin dekat dan dekat. Pada awalnya, Kaisar Daging menyuruhnya untuk mengendalikan 10% energinya. Karena tubuh Kaisar Surga adalah manusia batu. Sekarang sudah seperti boneka. Jika tidak ada cukup energi, itu tidak dapat dimulai. Selama energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Tiandi mencapai 10%, tubuh Kaisar Tiandi akan menjadi kartu terbesar Lu Ming. Keesokan harinya, masih bertarung dengan klan Tiga Mata, dalam pelatihan medan perang. Aku tidak tahu apakah itu alasan mengapa tentara dari klan Tiga Mata dibagi menjadi 8 rute. Pasukan yang datang ke sisi Tanah Suci Bulan Kuno tidak kuat. Setelah lebih dari setengah bulan, klan Tiga Mata secara bertahap ditekan oleh Tanah Suci Bulan Kuno, dan bahkan mundur. Orang-orang menunjukkan ekspresi bahagia, sepertinya klan Tiga Mata tidak begitu sulit untuk menghadapinya. Saat ini, sebuah pesan menyebar ke seluruh Yuanshan. Di ibu kota kuno Yuanshan, Kaisar Tianhuo, Kaisar Pemburu, Kaisar Wuxiang, 3 kaisar besar memberitahu dunia, mengumpulkan orang-orang kuat Yuanshan, mengumpulkan ibu kota kuno Yuanshan, dan bersiap untuk melawan balik dengan cara menyeluruh. Begitu berita itu keluar, tanah Yuanshan berguncang, dan banyak orang kuat berkumpul menuju ibu kota kuno Yuanshan. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga sangat senang. Ketiga kaisar agung ini adalah 3 kaisar agung yang menciptakan halaman suci Yuanshan. Di awal pertempuran pertama kota Tiandi, tidak ada berita tentang 3 kaisar agung. Lu Ming dan mereka juga khawatir apakah ketiga kaisar besar itu akan mengalami kecelakaan. Sekarang tampaknya mereka semua baik-baik saja. Di Tanah Suci Bulan Kuno, semua kekuatan besar mengirim ahli mereka ke ibu kota kuno Yuanshan untuk bertemu dengan banyak orang kuat dan melancarkan serangan balik. Lu Ming dan para pengikutnya, bersama dengan Istana Phoenix dan Sekte Dewa Gajah yang kuat, juga pergi ke ibu kota kuno Yuanshan untuk berperang. Ibu kota kuno Yuanshan terletak di utara tanah Yuanshan. Dahulu kala, itu adalah tanah suci pertama di tanah Yuanshan, tetapi hanya setelah munculnya kota Tiandi barulah ia mundur dari tahta pertama. Ketika mereka tiba, Lu Ming menemukan bahwa ibu kota kuno Yuanshan telah mengumpulkan banyak ahli dari semua sisi Yuanshan. Bab 1997, Subscribe Penatua. Lu Ming dan mereka, cari tempat tinggal. 3 hari kemudian. Kapan? Bel yang megah berbunyi melalui ibu kota kuno Yuanshan. Kaisar Agung memanggil semua kekuatan besar bersama. Ibu kota kuno Yuanshan, banyak yang kuat, menuju tempat bel berbunyi. Begitu banyak pria kuat. Lu siang-siang melihat ke segala arah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya, bersiul lewat. Beberapa orang, nafasnya sangat mengerikan, bahkan jika tidak ada hembusan nafas yang disengaja, tetapi di wei yang samar, masih bisa merasakan dengan jelas. Kaisar Wu. Banyak orang kuat Kaisar Wu telah menjadi pasukan Kaisar Wu. Pasukan kekaisaran yang tersebar di luar 9 tempat suci telah berkumpul bersama dalam jumlah yang mencengangkan. Tentu saja, itu masih yang paling suci, dengan jumlah kaisar semu terbesar. Sangat sulit untuk membuktikan kebenaran dan menjadi seorang kaisar. Sejak zaman kuno, aku tidak tahu berapa banyak seniman bela diri yang telah terjebak dalam langkah kuasi kaisar dan sulit diterobos. Jadi, sekilas, akan ada kaisar di mana-mana. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah alun-alun yang luas. Di tengah alun-alun, ada jam besar yang terus bergetar. Di sekitar alun-alun, sosok yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Begitu banyak orang kuat berkumpul untuk melancarkan serangan, yang benar-benar akan menghancurkan langit dan bumi. Lu Ming juga diam-diam ketakutan. Sua. Semakin banyak ahli yang datang ke alun-alun. Soalnya, itu adalah kerajaan Shenyuan di Tanah Suci Buyang, dan Villa Xian, satu-satunya kuil. Di dekatnya, seseorang berbisik. Lu Ming melihat ke masa lalu dan melihat 3 kekuatan Tanah Suci Buyang. Di tengah kerumunan kekaisaran Shenyuan, Ouyang menatap Lu Ming dan mengangguk sambil tersenyum. Namun, tidak ada yang datang ke Dalau Tianzong, kekuatan terkuat di Tanah Suci Buyang. Itu pria dari Tanah Suci Tianxuan. Tanah Suci dan Jurang Naga. Kekuatan kuat dari satu Tanah Suci datang. Di belakang, ada beberapa suku kuno yang datang. Lu Ming melihat orang-orang kudus kuno. Di antara orang suci kuno, pakaian putih Xian Yanjun seperti salju, sangat menarik perhatian. Orang suci kuno, tapi klan kuno yang sangat kuat. Orang kuno, ada yang kuat dan lemah. Beberapa kelompok etnis kuno, seperti klan angin, memiliki kekuatan yang lemah. Meskipun klan angin kuno, tidak ada kaisar. Dan klan Shen kuno dikatakan sebagai klan kuno dengan seorang kaisar agung. Namun, 2 pasukan imperial yang terkenal di kota Tiandi yang asli, HEMGJIA dan Hejia, tidak terlihat. Tidak ada yang datang dari 3 kekuatan kekaisaran besar HEMGJIA, Hejia dan Dalao Tianzong. Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Jika kita menambahkan 3 kekuatan kekaisaran besar, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat.
Mungkin, ketiga kekuatan ini akan bertarung di tempat lain. Aku khawatir mereka akan bersembunyi dan tidak melawan. Banyak orang berspekulasi. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit, dan seluruh pemandangan hening untuk sementara waktu. Tiga kaisar agung ada di sini. Salah satu lelaki tua, Lu Ming, yang mereka temui, adalah Kaisar Wuxiang. Dua lainnya, pria kekar berjubah merah menyala, seharusnya menjadi Kaisar Api. Yang lainnya adalah lelaki tua berjubah hitam, Kaisar Agung Pemburu. Tiga Kaisar Agung muncul dan pemandangan menjadi hening. Aku tidak melihat. Orang tua, api langit. Aku bodoh. Tiga Kaisar besar, masing-masing. Lihat Kaisar. Semua orang tertunduk. Jika Kaisar tidak keluar, Kaisar Agung adalah puncaknya, yang patut dihormati semua orang. Terima kasih telah datang ke sini. Selanjutnya, kita akan melawan musuh bersama. Kaisar Wuxiang berbicara. Aku ingin hidup dan mati bersama Kaisar. Banyak orang meminumnya. Oke, tapi sebelum perang, aku akan memberitahu kamu tentang asal-usul ras alien. Aku khawatir banyak orang di sini tidak tahu asal-usul ras alien. Wuxiang dadidao. Banyak orang menggelengkan kepala. Selama kurun waktu tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa ras alien berasal dari dunia lain. Mereka kejam dan kejam. Mereka membunuh orang ketika mereka melihat mereka. Seperti yang kita semua tahu, dunia tempat kita tinggal adalah Yuanji, dan dunia di dekat Yuanji adalah dunia surga. Kedua dunia itu adalah dunia kembar, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, sejarah praktik alam surga jauh lebih banyak daripada praktik kerajaan Yuan. Bahkan banyak praktik kerajaan Yuan diturunkan dari surga. Kaisar Wuxiang menjelaskan bahwa semua orang mendengarkan dengan tenang. Banyak orang mengetahui rahasia ini sebelumnya. Ras alien, dari dunia lain, disebut dunia penjara jahat. Makhluk di dunia ini menyebut diri mereka Protoss. Nyatanya, mereka hanya membual. Kami menyebut mereka klan jahat atau dewa jahat. Klan dewa jahat membuka jalan kosong, menerobos ke surga, dan melancarkan perang sengit dengan surga. Keluarga dewa jahat itu kejam dan kejam, tinggal di tempat di mana tidak ada rumput yang lahir, dan membunuh makhluk hidup manapun ketika melihatnya. Bahkan orang tua, lemah, wanita dan anak-anak tidak melepaskannya. Dikatakan di sini, Kaisar Wuxiang gelombang, udara muncul gambar. Dalam gambar tersebut, itu adalah gambar dewa jahat yang menyerang. Di tempat-tempat yang mereka lewati, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati dengan menyedihkan, dan tubuh mereka menjadi gunung yang mengerikan untuk dilihat. Gambar-gambar melintas, dan beberapa di antaranya sedang dalam perang besar. Banyak kekuatan kuat dihancurkan di bawah serangan dewa jahat. Lu Ming menemukan bahwa selain tiga mata dari klan dewa jahat, ada ras lain, yang masing-masing sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Pada zaman kuno, surga tidak terkalahkan, banyak orang kuat yang mati dalam pertempuran, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Pada saat itu, ketika perang mencapai puncaknya, semua ruang ditembus. Banyak peninggalan surga jatuh ke tangan Yuan kerajaan, dan tubuh beberapa orang kuat jatuh ke kerajaan Yuan, membentuk beberapa daerah terlarang sekarang. Tentu saja, ada juga beberapa dewa jahat yang kuat yang mengambil kesempatan untuk memasuki kerajaan Yuan. Belakangan, ruang tersebut dipulihkan secara mandiri. Sangat sulit bagi dewa jahat untuk datang. Dan para dewa jahat yang memasuki kerajaan Yuan pada waktu itu membentuk serangkaian kekuatan mengerikan secara diam-diam, seperti kultus roh jahat dan lainnya, yang berspesialisasi dalam berburu dan membunuh Tian Jiao dan yang kuat di kerajaan Yuan. Terakhir kali, makhluk inilah yang membuka saluran kosong dan melepaskan dewa jahat ke kota Tiandi. Kaisar Wuxiang menjelaskannya lagi, dan banyak orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata kultus roh jahat dan kultus roh jahat semuanya diciptakan oleh anggota kuat dari klan dewa jahat. Pantas saja. Kultus ini harus diberantas secepat mungkin. Banyak orang membicarakannya. Kultus roh jahat. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Sekarang Changzu masih di bawah kendali kultus roh jahat. Namun, saluran kosong yang dibuka oleh klan dewa jahat kali ini hanyalah saluran kosong kecil, yang tidak stabil. Keberadaan kerajaan Kaisar Agung atau lebih tinggi tidak dapat bertahan. Setelah dipaksa masuk, saluran kosong akan runtuh. Oleh karena itu, hanya keberadaan di bawah Kaisar Agung yang bisa datang. Wuxiang sang Kaisar Agung juga berkata. Mata semua orang berbinar. Ternyata orang kuat di atas pihak lain tidak bisa hadir, yang tentunya merupakan kabar baik. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Ini hanya pertempuran kecil. Di masa depan, jika klan dewa jahat benar-benar menerobos kehampaan dan membuka saluran kehampaan yang stabil, atau yang kuat yang tersisa di langit jatuh, maka klan dewa jahat akan datang dalam skala besar. Oleh karena itu, pertempuran yang menentukan cepat atau lambat akan datang. Kaisar Wuxiang terus berbicara, sehingga banyak orang diam, bermartabat. Bab 1998, Subscribe Penatua. Ya, bagaimana jika pihak lain menyerang di masa depan? Beberapa tampak putus asa. Oleh karena itu, kita harus memenangkan perang ini.
Jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran kecil ini, bagaimana kita akan bertarung di masa depan? Bagaimana kita akan membuat pertempuran yang menentukan dan bagaimana kita akan memusnahkan dewa-dewa jahat? Suara Kaisar Wuxiang naik tiba-tiba, dan napasnya menjadi semakin kuat. Dia memiliki semangat menggigit dunia dan menelan seperti harimau. Tinju banyak orang, terkepal bersama. Siapa yang ingin kamu kejar? Kami akan memenangkan pertempuran ini. Singkirkan dewa-dewa jahat, lindungi keluargamu, lindungi kekasihmu, lindungi temanmu. Suara Kaisar Wuxiang semakin tinggi, penuh dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ya. Banyak orang meraung dan suaranya mengguncang langit. Secara khusus, beberapa anak muda lebih antusias. Bukankah itu klan dewa jahat? Ini baru perang dunia pertama. Untuk melindungi apa yang ingin kau lindungi, bagaimana kalau bertarung sampai mati? Nah, selanjutnya, kita akan dibagi menjadi 3 pasukan, yang akan dipimpin oleh kita bertiga. Kita akan bisa memusnahkan klan dewa jahat sepenuhnya. Kaisar Wuxiang mengumumkan. Setelah itu, semua yang kuat dibagi menjadi 3 pasukan, dipimpin oleh 3 kaisar agung. Semua kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno mengikuti Kaisar Wuxiang. Suatu hari kemudian, tentara berangkat untuk membunuh dewa-dewa jahat. Tentu saja, Kaisar Wu di pihak mereka berurusan dengan orang kuat tingkat kaisar di pihak lain, sementara mereka yang berada di bawah Kaisar Wu berurusan dengan mereka yang berada di bawah Kaisar Wu. Di Tanah Suci, tentara jahat di utara hampir musnah. Setelah itu, klan dewa jahat mengerahkan pasukan besar dari beberapa arah lain, juga dari kota Tiandi. Kedua belah pihak melancarkan perang sengit di utara Yuanshan. Perang ini telah menjadi jalan buntu selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming dan istrinya selalu bertengkar dan mengasah diri. Mereka sering berjalan di tepi hidup dan mati. Bagi mereka, promosi sangat cepat. Prestasi Lu Ming telah melangkah ke puncak orang bijak tertinggi, secara bertahap mendekati kesempurnaan orang bijak tertinggi, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Umumnya, Kaisar tidak memiliki residu yang tersisa setelah 1 pukulan. Huang Ling, Long Chen dan Huang Li juga telah membuat kemajuan besar, dan masing-masing dari mereka telah melangkah menuju kesempurnaan tertinggi. Bahkan, Luo Tianyi berhasil mengolah cahaya hukum. Dan Huang Ling, Long Chen dan mereka juga menyentuh ujung cahaya hukum. Dalam hidup dan mati, selama kita tidak mati, pencapaian yang telah kita capai sungguh luar biasa. Jika mereka berlatih secara normal, mereka tidak dapat menembusnya dalam beberapa tahun. Lu Xiangxiang, yang telah membuat kemajuan tercepat, tidak hanya melangkah ke kesempurnaan Santo Agung sejak dini, tetapi bahkan dalam Perang Dunia Pertama, dia telah mengilhami potensinya, menembus batas dan melangkah ke alam kesucian tertinggi. Bahkan Lu Ming iri dengan kecepatan seperti itu. Namun, setelah melangkah ke Tanah Suci, kecepatan kultivasi Xiangxiang juga melambat. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming juga mengajak Ouyang Moli, Sue Ningxin, dan Tian Cui untuk bergabung dalam perang dan membuat kemajuan besar. Ouyang Moli adalah tubuh reinkarnasi. Dengan hati kaisar reinkarnasi, kecepatan kultivasi bahkan lebih menakutkan. Ini seperti mengendarai roket untuk mengejar Xiangxiang, cepat atau lambat. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming tidak tahu berapa banyak orang kuat dari klan Tiga Mata yang telah terbunuh dan berapa banyak sumber daya yang diperolehnya. Sumber daya ini akhirnya diubah menjadi energi dan diserap oleh tubuh Kaisar Surga. Energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Surga akhirnya mencapai 9%, tidak jauh dari 10%. Setelah setengah tahun pertempuran sengit, mereka unggul secara keseluruhan, merebut kembali tanah yang ditempati oleh klan Dewa Jahat, dan mulai menyerang kota Tiandi. Namun, dewa-dewa jahat di kota, dengan mengandalkan tembok kota, membuat banyak pertahanan. Setelah banyak pertempuran, meskipun dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya telah digantung, jumlah dewa jahat selalu dapat diisi kembali. Pada hari ini, Lu Minggang bertempur sebentar dan kembali ke kamp militer. Seorang lelaki tua datang untuk mencari Lu Ming. Orang tua ini, yang dikenal oleh Lu Ming, adalah seorang guru dari halaman suci Yuanshan. 3 kaisar agung ingin bertemu denganku. Saat guru Yuanshan Seng Yuan menjelaskan niatnya, Lu Ming sedikit terkejut. Apa yang ingin dilihat ketiga kaisar darinya? Lu Ming tidak banyak bertanya. Dia mengikuti guru Yuanshan Seng Yuan ke tenda militer. Dalam akun tentara, ketiga kaisar duduk bersama, seolah sedang mendiskusikan berbagai hal. Lu Ming, ini dia. Melihat Lu Ming, Kaisar Wuxiang tersenyum. Temui 3 kaisar agung. Lu Ming memberi hormat, dan guru Yuanshan Seng Yuan mundur. Lu Ming, aku mencarimu kali ini. Aku ada hubungannya denganmu. Kata Wuxiang Da sambil tersenyum. Minta bantuan padaku. Lu Ming lebih bingung. Kaisar meminta bantuannya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika kaisar tidak bisa memutuskan, tidak ada gunanya mencarinya. Lu Ming, selama perang, kamu juga dapat melihat bahwa meskipun kami memiliki keuntungan dan terus-menerus membunuh klan Dewa Jahat selalu memiliki sumber yang berkelanjutan, dan jumlahnya selalu dapat ditambahkan karena saluran kosong. Selama tidak ada cara bagi kita untuk memusnahkan tanah jahat sepenuhnya, kita hanya bisa menghancurkannya. Wuxiang Dadidao.
Di antara tiga kaisar besar, Kaisar Wuxiang lebih baik dalam berbicara, jadi dia selalu berbicara tentang sesuatu. Lu Ming mengangguk. Memang, saluran kosong adalah akarnya. Selama ada saluran kosong itu, kita tidak bisa sepenuhnya memusnahkan klan Dewa Jahat. Tapi apa hubungannya dengan dia? Ini bukan bantuan besar baginya sekarang. Jika kamu ingin mengalahkan klan Dewa Jahat, kamu harus menutup jalan kosong, yang membutuhkan bantuan Lu Ming. Wuxiang Dadi Dao. Tidak apa-apa bagi Kaisar untuk mengatakan itu, selama Lu Ming dapat membantu, dia tidak akan pernah menolak. Lu Ming Dao. Baiklah, kami akan membawamu ke suatu tempat. Kaisar Wuxiang mengangguk, lalu melambaikan tangannya, sebuah kekuatan, menutupi Lu Ming, dan kemudian ruang itu terbelah. Tiga kaisar bersama Lu Ming menghilang di tenda tentara. Saat berikutnya, mereka tiba di sebuah lembah. Lembah itu, juga tidak tahu di mana, tampaknya sangat rahasia, udaranya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Setelah datang ke sini, Lu Ming merasakan semacam jantung berdebar, seolah ada sesuatu yang menariknya. Beberapa pria maju ke lubang. Itu. Lu Ming melihat bahwa di tanah di depannya, ada piring batu besar, seperti piring susunan, berbentuk bulat. Itu tampak sangat tua dan penuh dengan nafas bertahun-tahun. Pelat batu bertatahkan di tanah. Tidak, harus dikatakan bahwa lempengan batu itu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Lu Ming dapat merasakan bahwa lempengan batu inilah yang menariknya. Di atas lempengan batu ini, ada bau hukum kekacauan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Kamu telah merasakannya, ya, lempengan batu ini memang berbau hukum kekacauan. Kami berspekulasi bahwa lempengan batu ini mungkin adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Kekacauan, salah satu yang paling kuat di surga pada zaman kuno. Kaisar jarang berbicara, dan suaranya tebal. Senjata Kaisar Kekacauan. Mata Lu Ming tiba-tiba melebar, menunjukkan warna keterkejutan. Bab 1999, Subscribe Penatua. Kaisar Kekacauan Zun, lempengan batu ini, bisa menjadi senjata yang digunakan oleh Kaisar Kekacauan Zun. Kaisar Kekacauan Zun, dapat dianggap sebagai tuannya, kitab suci kekacauan berasal dari Kaisar Kekacauan Zun. Tidak heran jika Lu Ming merasa lempengan batu ini selalu menarik perhatiannya begitu dia datang ke sini. Lu Ming, kami berspekulasi bahwa lempengan batu ini memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menekan dan menyegel. Jika kami dapat mengendalikannya, kami dapat menyegel kota saluran kosong dari klan Dewa Jahat. Sayangnya, kami telah mencoba segala macam metode, tetapi kami tidak bisa mengendalikan lempengan batu ini, jadi kami memikirkanmu. Kamu adalah putra kekacauan. Jika kamu mempraktikkan hukum kekacauan, kamu mungkin bisa mengendalikan lempengan batu ini dan menghidupkannya kembali. Wuxiang Dadi Dao. Ya, aku akan mencobanya. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju ke piring batu. Lempengan batunya sangat besar, seperti bukit. Lu Ming menjalankan hukum kekacauan dan pergi menuju lempengan batu. Bersenandung. Ketika hukum kekacauan menutupi lempengan batu, tampaknya itu beresonansi dengan lempengan batu, dan lempengan batu itu bergetar sesaat. Ya. Wuxiang Dadi, Tian Huo Dadi, dan Hun Tian Dadi semuanya memiliki mata yang cerah. Lanjutkan. Lu Ming terus mengendalikan hukum kekacauan, jauh dari lempengan batu. Bersenandung. Lempengan batu itu mulai bergetar hebat. Karena terlalu lama, tertutup lapisan batu. Saat ini, batu tersebut pecah dan memperlihatkan badan lempengan batu tersebut. Batu itu berwarna abu-abu, seperti batu yang kacau balau, dengan beberapa rune yang indah di atasnya. Pada titik ini, rune menyala. Ledakan. Akhirnya, lempengan batu bergetar dan terbang, tergantung di atas kepala Lu Ming. Pada saat ini, otak Lu Ming meraung. Dia sepertinya melihat sosok Wei An, mengendalikan pelat susunan dan bertarung dengan musuh. Kaisar Kekacauan Zun. Lu Ming berpikir, sosok itu adalah kekacauan Kaisar Zun, ya. Piring batu ini tampaknya menjadi senjata Kaisar Kekacauan. Sungguh hukum kekacauan yang misterius. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya merasakan hukum kacau yang sangat misterius dan kuno dari lempengan batu, yang jauh lebih cepat dari yang dia pahami. Saat ini, Lu Ming tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum kekacauan. Selama masa latihan ini, pemahamannya tentang hukum kekacauan telah mencapai 95%, tetapi sekarang, perasaannya mendekati 96%. Bersenandung. Lempengan batu terus bergetar, dan sosok Kaisar Zun yang kacau menghilang. Piring batu mulai menyusut dan akhirnya jatuh ke tangan Lu Ming. Haha, sepertinya sukses. Wuxiang sang Kaisar tersenyum. Kaisar Tianhuo dan Kaisar Hun Tian juga menunjukkan senyuman. Tapi segera, senyuman ketiga Kaisar itu tertahan. Lu Ming, rencana awal kita adalah memimpin pasukan besar untuk melancarkan serangan umum untuk menarik perhatian pihak lain. Kemudian tokoh-tokoh di kerajaan besar kerajaan tiba-tiba membunuh mereka dan membunuh bagian yang kosong, lalu menyegel bagian yang kosong itu dengan pelat batu yang kacau. Tapi kamu juga tahu bahwa meskipun Kaisar tidak bisa masuk, ada banyak Kaisar besar yang pernah tinggal di sini. Pada awalnya, Kaisar Surga membunuh 2 orang dan 8 lainnya. Selama periode ini,
kami membunuh satu lagi, tapi ada juga 7. Oleh karena itu, sangat berbahaya pergi ke sini. Kami tidak akan memaksamu pergi. Jika kamu tidak mau pergi, kami akan mencari cara lain. Wu Xiang dari Dao. Ya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu, tetapi pihak lain adalah Kaisar Agung, dan tidak ada kecelakaan, jadi kamu harus membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Kaisar Api Surgawi mengikuti. Lagi pula, terlalu berbahaya bagi Lu Ming untuk membuat keputusan sendiri. Aku akan pergi. Lu Ming setuju tanpa banyak pertimbangan. Seorang pria, memiliki sesuatu untuk dilakukan, sesuatu untuk tidak dilakukan. Bagaimana dia bisa menolak hal seperti itu karena takut hidup dan mati? Melihat Lu Ming dengan mata tegas, Wu Xiang Dadi mengangguk puas. Lu Ming, yakinlah bahwa kami akan melindungimu bahkan jika kami mati. Wu Xiang Dadi Dao. Kamu mati, kita juga mati. Kaisar Huntian berbicara untuk pertama kalinya, tetapi suaranya tegas dan nyaring. Lu Ming sangat tersentuh. Sebagai Kaisar Agung, dia lebih unggul dan berkuasa. Nyatanya, dia bisa memaksa Lu Ming. Saat beberapa Kaisar Agung bergandengan tangan, Lu Ming hanya bisa mendengarkan. Tetapi pihak lain tidak melakukannya, tetapi meminta Lu Ming untuk pendapatnya sendiri. Dan berjanji bahwa dia akan mengambil nyawanya untuk melindungi keselamatan Lu Ming. Sebagai seorang Kaisar yang hebat, mampu melakukannya, Lu Ming mengagumi kualitas ini. Kaisar Agung, pihak kita, apakah ada Kaisar lain? Lu Ming bertanya. Tentu saja ada. Kalau tidak, dengan kekuatan kita bertiga, kita tidak akan menjadi saingan klan Dewa Jahat. Wu Xiang Dadi Dao. Lu Ming tiba-tiba, memang benar bahwa mereka hanyalah 3 orang dari Kaisar Wu Xiang. Mereka tidak akan menjadi lawan satu sama lain, dan selama periode waktu ini, mereka juga membunuh satu sama lain. Dalam kegelapan, ada Kaisar besar lainnya. Aku akan membawamu untuk melihatmu. Wu Xiang Dadi Dao, lalu merobek ruang, membawa Lu Ming kembali ke barak, dan kemudian Kaisar Wu Xiang mengirimkan pesan. Segera, ruang berfluktuasi dan sesosok melangkah ke dalamnya. Sosok ini, penuh cahaya putih susu, yaitu cahaya suci, menyilaukan, orang tidak bisa membuka mata. Pada awalnya, orang-orang dari Sekte Dewa Changzu juga mempraktikkan cahaya suci, tetapi dibandingkan dengan ini, itu adalah sampah. Kaisar. Lu Ming tahu bahwa ini adalah Kaisar yang hebat, dan napasnya tidak lebih lemah dari Wu Xiang Dadi dan yang lainnya. Lu Ming, ini adalah Kaisar Suci dari klan bijak kuno. Pengantar Kaisar Wu Xiang. Lihat Kaisar Suci. Lu Ming memberi hormat. Pelat batu kekacauan dihidupkan kembali. Suara Kaisar sedingin suara dewa. Tidak buruk. Tidak ada Kaisar fase yang mengangguk, Kaisar Suci tidak melanjutkan berbicara. Lalu ada ruang, dan ada orang lain yang datang. Pria ini adalah seorang Kaisar Agung di ibu kota kuno Yuanshan, seperti seorang Kaisar Agung. Begitu Kaisar Agung tiba, bayangan lain datang. Paman kosong. Melihat sosok ini, Lu Ming mau tidak mau berseru. Sosok ini sebenarnya adalah Paman Kosong. Dari sudut pandang ini, Kong Bo memang sosok di alam Kaisar Agung. Apakah Kong Bo selalu bertarung secara rahasia? Aku sudah bertemu Tuan dan Kong. Kedatangan Kong Bo, Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya, Kiki memosongkan kepalan tangan Bo, yang dikenal sebagai yang lebih tua. Bahkan Kaisar Suci yang dingin dan sombong, atau Kaisar pada umumnya, memberi hormat kepada Paman Kosong itu. Tampaknya senioritas Kong Bo sangat tinggi. Dengan baik. Paman Kosong mengangguk dan terlihat sangat tua. Matanya yang keruh menatap Lu Ming dan berkata, biarkan aku mengantar Lu Ming masuk. Puan dan Kong, kami secara alami akan yakin bahwa kami akan menyeret Kaisar besar lainnya. Wu Xiang Dadi Dao. Puan, mengapa kita tidak bisa melihat keluarga Hang dan keluarga He? Lu Ming ingin bertanya kepada keluarga Hang dan keluarganya, serta Kaisar Agung Dalao Tianzong. Pada saat kritis ini, siapakah Kaisar Agung yang juga hilang? Jangan sebut rubah tua yang rakus akan hidup dan takut mati. Jika terjadi perang besar, mereka semua bersembunyi dan ingin memanfaatkan tempat memancing. Kaisar Suci bersenandung dingin, tampaknya keluarganya, Kaisar Agung dari keluarga Hang, sangat tidak nyaman. Bab 2000, Subscribe Penatua. Keenam Kaisar berdiskusi dan bersiap untuk melancarkan serangan umum besok. Keesokan harinya, semua tuan berkumpul untuk membunuh kota. Membunuh. Gelombang suara membumbung tinggi ke langit, kesempatan tak terbatas untuk membunuh, tuan yang tak terhitung jumlahnya, untuk membunuh Kaisar Surga. Yang di bawah Kaisar Wu menyerang dari bawah, dan yang di atas Kaisar Wu menyerang langsung dari ketinggian. Ledakan, ledakan. Dari segala penjuru kota Tiandi, terdengar suara yang mengerikan. Perang pecah, daerah itu seolah-olah akan dihancurkan, langit terkoyak, seperti akhir dunia, menakutkan. Untungnya, kota Tiandi dibangun oleh Kaisar Surga pada awalnya, yang kokoh dan abadi. Bahkan dalam perang yang begitu sengit, sulit untuk menghancurkan kota Tiandi berkeping-keping. Lu Ming, serta Kong Bo dan yang lainnya, berdiri di langit dan menyaksikan dari jauh.
Ayo kita lakukan dulu. Wuxiang dari Dao, kemudian, 5 Kaisar Agung, menjadi 5 Hong yang mengejutkan, bergegas ke kota Tiandi. Membunuh. Di kota Tiandi, terdengar suara gemuruh, cahaya yang mengerikan meledak, membunuh Kaisar Xiang Wuxiang dan yang lainnya. Pertempuran Kaisar Agung pecah, membunuh kota Tiandi di ketinggian yang tak berujung. Kaisar Agung terlalu mengerikan. Jika kamu bertarung di bawah, orang lain akan terpengaruh dan akan mati setelah perang. Perang semakin sengit, meski berjauhan, ada juga angin kencang, tersapu. Tuan, ayo pergi. Bo kosong gelombang, kekuatan atas Luming, dan kemudian merobek kekosongan. Saat berikutnya, telah ke pedalaman kota Tiandi. Di sini, adalah tempat Gunung Tiandi. Di bawah, ada sebuah gua besar. Dari kejauhan, kamu bisa melihat pusaran air gelap yang besar. Bentuk tubuh paman kosong, sekali lagi bergerak, mereka langsung menyerbu ke dalam gua. Mengaum. Di pusaran air yang gelap, ada keluarga dewa jahat yang sangat besar, yang tubuhnya besar dan tidak terbatas. Dibandingkan dengan itu, orang biasa seperti semut mo. Klan roh jahat yang sangat besar ini, merentangkan 2 telapak tangan, menopang kedua sisi pusaran air. Di pusaran air, dari waktu ke waktu ada dewa jahat yang keluar. Di tepi pusaran air, ada sosok yang duduk di sana. Saat ini, mata sosok itu seperti pedang ajaib, menatap Kong Bo dan Luming. Ingin membuat ide jalan kosong, bunuh. Pria ini minum dan menghembuskan napas yang mengerikan. Jika Luming tidak ditutupi oleh kekuatan Kong Bo, dia akan terkejut sampai mati oleh suara itu. Pria ini, juga pria kuat di kerajaan Kaisar Agung, duduk di lorong kosong. Mencacah. Kong Bo bergumam. Pada saat ini, postur tubuhnya menjadi lurus, dan matanya yang keruh menjadi murni dan bersinar. Seperti 2 bintang, roh pedangnya yang mengerikan melonjak ke langit dan mengguncang langit dan bumi. Kong. Cahaya pedang memotong surga, menghancurkan langit, dan memotong Kaisar Agung dari keluarga dewa jahat. Ledakan. Serangan 2 orang, bertabrakan bersama, gua bawah tanah ini, dalam getaran gila, kehampaan ini, terkoyak satu demi satu pembukaan ganas. Beberapa dewa jahat yang baru saja keluar dari pusaran air langsung menjadi abu setelah gempa susulan ki yang kuat. Kong, Kong. Pedang di tangan Kong Bo bergetar terus-menerus dan pedang itu mengaum tanpa henti. Ratusan pedang dipotong dalam sekejap. Setiap pedang bisa membunuh orang kuat di puncak Kaisar sejati. Kaisar Agung dari klan dewa jahat meraung dan pecah untuk bertarung dengan Kong Bo. Tetapi pada saat ini, pihak lain ditekan. Tuan Kuil, sekarang. Kong Bo berbicara kepada Luming. Pelat batu kekacauan. Hati Luming bergerak, dan batu yang kacau terbang keluar, berkembang pesat, dan akhirnya menjadi seperti planet. Menekan itu untukku. Luming mengaum, mengendalikan pelat batu yang kacau dan menekan ke arah saluran kosong. Pelat batu yang kacau memancarkan cahaya terang, sehingga bagian yang kosong harus disegel. Jika kamu ingin memblokir jalan kosong, jangan pikirkan itu. Kaisar Agung dari klan dewa jahat meraung dan mencoba yang terbaik untuk mematahkan cahaya pedang Kong Bo dan menghentikan Luming. Menyentuh. Kong Bo menginjak tangga misterius. Dengan setiap langkah, akan ada kilatan cahaya padanya. Dengan kecepatan, cahaya pada Kong Bo menjadi semakin kuat, dan kekuatan pedang Kong Bo menjadi semakin kuat. Itu telah sepenuhnya menguasai dan menekan Kaisar Agung dari klan dewa jahat. Uff. Darah terciprat kemana-mana, Kaisar keluarga dewa jahat itu tergores luka yang dalam, biarkan dia mengaum. Pada saat ini, jauh di langit, medan perang Kaisar Agung, dewa-dewa jahat itu, secara alami melihat apa yang terjadi di lorong kosong. Sialan, mereka ingin memblokir jalan kosong dan menghentikan mereka. Raja Iblis meraung. Saat ini, dia berperang melawan Kaisar Wuxiang. Kaisar Wuxiang, tak terlihat tanpa fase, ilusi ribuan sosok mengelilinginya. Kaisar besar lainnya juga masih menempel pada lawan mereka. Hal yang paling menakutkan adalah Kaisar Pemburu. Kekuatan bertarungnya mengerikan dan dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan bumi dan langit. Dengan satu orang, dia mengeluarkan 2 kaisar dari sisi lain. Tekan. Luming mengaum, pelat batu kekacauan terus menekan saluran kosong. Mengaum. Satu tangan menekan tepi lorong kosong dan tangan lainnya memegang lempengan batu yang kacau. Untuk sementara, pelat batu yang kacau itu diblokir dan tidak bisa ditekan. Lagi pula, kultivasi Luming terlalu lemah, dan itu normal jika klan dewa jahat yang besar itu setidaknya memiliki pencapaian dari kaisar yang sebenarnya. Mencacah. Pada saat ini, Kong Bo Leng minum dan memenggal kepala klan dewa jahat besar dengan cahaya pedang, dan memotong kepala yang lain menjadi 2. Klan dewa jahat yang besar meraung dan jatuh tanpa daya, dan tubuhnya menghilang di pusaran air. Ledakan. Tanpa perlawanan, pelat batu yang kacau itu menekan dan memblokir jalan yang kosong. Ledakan. Getaran pelat batu yang kacau, untuk sepenuhnya tertanam dalam kehampaan, dan kehampaan menjadi satu kesatuan, kota menutup saluran kehampaan. Ledakan.
Getaran terus-menerus dari lempengan batu yang kacau adalah sisi lain dari lempengan batu yang kacau, yang tampaknya telah mengalami serangan yang mengerikan. Sua. Saat berikutnya, Kongbo dan Luming jatuh di atas lempengan batu yang kacau. Di Kongbo, ada kekuatan tak berujung yang mengalir ke lempengan batu yang kacau untuk membantu Luming menekan lempengan batu itu bersama-sama. Jangan berpikir, bunuh. Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat menyerang Kongbo dengan gila-gilaan. Dan jauh di langit, Kaisar Agung dari klan Dewa Jahat juga gila dan mulai berjuang keras. Akibatnya, Kaisar Wuxiang dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Sua. Ada beberapa sosok yang berlari ke dalam gua. Membunuh. Beberapa Dewa Jahat melancarkan serangan badai terhadap Kongbo dan Luming. Kongbo ingin menekan lempengan batu yang kacau dan memisahkan sebagian dari kekuatannya. Secara alami, kekuatan bertarungnya tidak mencukupi. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Meskipun dia memblokir serangan dari beberapa kaisar besar, tubuhnya tersendat dan mulutnya dipenuhi darah. Paman kosong. Luming khawatir. Untungnya, saat berikutnya, Kaisar Wuxiang dan yang lainnya juga tiba. Kemudian, orang lain, Kaisar Agung, bergegas masuk. Terjadi perkelahian di tempat ini. Namun, ruang ini sangat indah. Itu cukup besar. Dunia teratai ada di sini pada awalnya. Itu 9 dunia. Ini menunjukkan seberapa besar ruang ini. Banyak Kaisar Agung bertempur dalam kekacauan, dan kekuatan Kongbo terus mengalir ke lempengan batu yang kacau. Luming juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan lempengan batu yang kacau untuk merangsang kekuatannya sendiri. Bab 2001. Ledakan. Pelat batu kacau, terus bergetar, terus-menerus menuju penindasan saluran kosong dan turun. Saat raungan besar terakhir, seluruh lempengan batu yang kacau, benar-benar tertanam di saluran kosong, seolah terintegrasi dengan ruang, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagian kosong benar-benar diblokir oleh kota. Sialan, kalian semua akan mati. Pemimpin sekte dari sekte roh jahat meraung dengan liar, dan kekuatannya yang mengerikan terus-menerus menyerang Kaisar Agung. Kaisar Agung dari Dewa Jahat lainnya juga melancarkan serangan yang mengerikan, dan serangan itu seperti kegilaan dan kegilaan. Ketika lorong kosong ditutup, mereka telah memutus sumber pasukan, meninggalkan Dewa Jahat di kota Tiandi. Cepat atau lambat, mereka akan musnah. Kamu ditakdirkan untuk gagal karena masa lalu. Kaisar Suci berkata dengan dingin. Gagal, konyol, bagaimana kalau memblokir jalan di kotamu? Selain kamu, siapa yang bisa menghentikan kami? Kami akan membunuh semua orang di bawah Kaisar, terutama kesombongan seperti itu. Kata mesin jahat itu, menyapu suara sedingin es dari belakang. Hati Luming agak dingin. Memang, ada 7 kaisar di sisi lain, yang merupakan bencana. Jika pihak lain bersembunyi, menghindari Kaisar Agung di Yuanshan, memburu orang-orang di bawah Kaisar Agung, tidak ada yang bisa menghentikannya, semua akan mati. Dan Kaisar Agung Yuanshan tidak bisa tinggal bersama setiap hari. Jika dia terpisah, dia akan diserang oleh pihak lain. Bahkan Kaisar akan mati. 7 Kaisar Agung, jika tidak bermoral, jangan khawatir tentang tangan, itu terlalu berbahaya. Kamu tidak punya kesempatan. Kaisar Agung Huntian, yang telah lama terdiam, membuka mulutnya saat ini. Kemudian, dia membuka tangannya. Di telapak tangannya, sebuah pintu ringan muncul. Begitu pintu cahaya muncul, itu menjadi lebih besar dan berubah menjadi gerbang besar. Daya tarik yang mengerikan pecah dari pintu lampu. Kemari. Kaisar besar pemburu membuka mulutnya, dan kekuatan tubuhnya mengalir deras ke para Guangmen. Guangmen mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dan menyelimuti 7 kaisar besar dari keluarga Dewa Jahat dan ingin melahap mereka ke dalam Guangmen. Sialan, itu gerbang dunia harapan. Mereka akan membawa kita ke surga. Pergi. Kaisar Agung dari klan Dewa Jahat meraung dan mencoba untuk keluar. Tinggal. Saat ini, Kaisar Wuxiang, Kaisar Suci, Kaisar seperti Kaisar, dan beberapa orang kosong akan mengerahkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim dan saling menempel. Luming diselimuti oleh Kongbo dengan kekuatan dan berada di belakangnya. Dia tidak bisa terlibat dalam perang seperti itu. Kebencian, tubuh Kaisar Surga hanya kurang dari 10%. Itu tidak bisa dikendalikan sama sekali. Hati Luming sangat benci, ingin membantu. Bersenandung. Pintu lampu bergetar, dan daya tarik menjadi semakin kuat. Kami ingin menarik 7 Kaisar Agung dari keluarga Dewa Jahat ke dalamnya, tetapi pihak lain berjuang keras dan tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Api Surgawi juga datang ke gerbang cahaya, kekuatan mengerikan mengalir ke pintu cahaya, membuat pintu cahaya lebih menarik. Tapi itu masih sedikit lebih buruk. 7 Kaisar besar dari klan Dewa Jahat melancarkan serangan gila. Serangan itu mengerikan. Kongbo dan mereka, hanya 4 orang, berjuang untuk berhenti, tetapi situasinya sangat kritis. Menyentuh. Kaisar Wuxiang dipukul, tubuhnya bergetar, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tapi dia tetap berjuang. Di saat yang sama, Kaisar Suci juga terkena dan rusak parah. Api langit, ayo pergi.
Pada saat ini, Kaisar Pemburu melihat ke arah Kaisar Api. Bagus. Kaisar mengangguk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, bau busuk menyengat kedua orang itu, dan tubuh mereka tampak terbakar, seperti dua pria yang terbakar. Daya tarik dunia gerbang harapan telah ditingkatkan beberapa kali. Ketujuh anggota klan Dewa Jahat tertarik oleh kekuatan yang mengerikan, dan tubuh mereka perlahan bergerak menuju gerbang dunia harapan. Jika kamu tertarik, kamu akan langsung masuk surga. Jika kamu tidak menemukan lorong kosong yang tepat, pihak lain tidak akan kembali. Dengan cara ini, krisis tanah Yuanshan dapat diselesaikan. Kamu gila, kamu membakar dirimu sendiri. Raja Iblis meraung dan berjuang keras. Keluarga Dewa Jahat lainnya dari Kaisar Agung pecah, semua jenis kekuatan luar biasa, menuju bok kosong yang mereka hancurkan. Kekuatan gerbang harapan tidak berguna bagi mereka. Masuk. Paman Kosong dan yang lainnya melawan, jangan biarkan pihak lain bergegas keluar. 4 pria dan 7 pria berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saat ini, tidak hanya Kaisar Wuxiang, Kaisar Suci, tetapi juga Paman Kosong yang terluka. Tapi mereka berdiri terlepas dari lukanya, seperti tembok Tuhan. Masuklah, Kaisar Surga yang Agung dan Kaisar Api banyak minum. Tubuh mereka, seolah menjadi transparan, harus menyatu dengan gerbang dunia harapan, dan menjadi semakin menarik. Tidak, aku tidak bersedia. Akhirnya, ada Kaisar keluarga Dewa Jahat yang tidak bisa menolak dan tertarik ke gerbang Wang Ji dan menghilang. Dewa Jahat lainnya terkejut dan berteriak dan mulai melawan. Namun, sosok Kaisar Pemburu dan Kaisar Tianhuo hampir menyatu dengan gerbang Wang Ji. Kekuatan gerbang Wang Ji lebih kuat, yang sangat mengganggu keluarga Dewa Jahat. Kaisar Agung. Hati Luming bergetar, dan dia hanya merasakan hidungnya masam. Jelas bahwa Kaisar Surga dan Kaisar Api sedang berjuang keras. Terlepas dari keselamatan mereka sendiri, mereka juga ingin saling mengirim ke surga untuk memastikan keamanan Yuanshan. Surga, sebagian besar wilayah ditempati oleh klan Dewa Jahat. Di sana, berkumpul klan Dewa Jahat yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari beberapa kaisar besar. Masuk ke sana. Kaisar Wuxiang, Kongbo dan yang lainnya, terus-menerus melancarkan serangan untuk meledakkan pihak lain ke gerbang Wang Ji. Sua. Akhirnya, orang lain tertarik ke gerbang Wang Ji. Setiap kali seseorang tertarik untuk masuk, tekanan Kongbo dan lainnya akan berkurang, dan perlawanan pihak lain juga akan semakin kecil. Bahkan jika pihak lain tidak mau kembali ke langit, satu demi satu tertarik ke gerbang dunia harapan dan menghilang di sini. Sesaat kemudian, semua Dewa Jahat tertarik ke gerbang Wang Ji. Saat ini, bentuk tubuh Kaisar Tianhuo dan Kaisar Pemburu hampir menjadi transparan. Hadirin sekalian, tanah Yuanshan akan diserahkan kepada kamu. Tianhuo sang Kaisar sedang memegang tinjunya. Hati-hati, kalian berdua. Kaisar Suci, Kongbo, dan yang lainnya semuanya mengepalkan tangan dengan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Luming juga melangkah maju dan membungkuk kepada kedua kaisar itu. Saat ini, dia hanya menghormati dua kaisar besar. Luming, dengan bakatmu, tidak masalah untuk melampaui orang-orang tua seperti kita di masa depan. Aku menantikan pertumbuhanmu. Buka mulutmu dan tersenyumlah. Kaisar Hun mengangguk dan tidak berbicara. Sua. Pada saat ini, di bawah cahaya gerbang Wang Ji, tiba-tiba menghilang, bersama dengan Kaisar Tianhuo dan Kaisar Hun Tian. Hati Luming bergetar, dan kedua kaisar itu menghilang. Apakah mereka jatuh? Jelas bahwa Kaisar Agung telah merencanakan segalanya untuk hari ini. Luming Xian menyegel lorong kosong dengan lempengan batu yang kacau, dan campuran Kaisar Surga dan Kaisar Api membawa Kaisar keluarga Dewa Jahat ke sisi lain surga dengan melihat gerbang dunia. Bab 2002. Kongbo, dua Kaisar Agung, telah jatuh. Luming menanyakan pertanyaannya. Seharusnya tidak. Kongbo menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian berkata, tetapi itu juga sangat berbahaya. Mereka membakar diri mereka sendiri, menyatu dengan gerbang harapan, meningkatkan kekuatan gerbang, tetapi ki asli mereka terluka parah dan tidak banyak kekuatan tempur. Kiri. Sekarang, sebagian besar wilayah surga berada di bawah kendali klan Dewa Jahat. Sekarang mereka dibawa ke surga oleh gerbang Wang Ji. Jika mereka beruntung dan jatuh ke wilayah Terans dan klan Iblis, tidak apa-apa. Jika mereka jatuh ke dalam wilayah yang dikuasai oleh klan Dewa Jahat, itu akan berbahaya. Lalu dia menghela nafas. Mereka kekurangan tenaga, jadi mereka hanya bisa melakukannya. Jika ada orang yang lebih kuat di wilayah Kaisar Agung, mereka mungkin tidak perlu menggunakan cara ekstrim seperti itu. Hati Luming bergetar, artinya, kedua kaisar itu tidak dapat diprediksi. Dua Kaisar Agung, jauh di atas dunia, hampir abadi, di tanah Yuanshan, hampir tak terkalahkan. Keberadaan seperti ini, sekarang untuk tanah Yuanshan, tetapi dengan bahaya pribadi, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, biarkan orang mengagumi. Luming, kamu tidak perlu sedih. Mungkin mereka akan baik-baik saja. Kaisar Wuxiang menghibur Luming. Sedih atau sedih? Suara Kaisar Suci terdengar dan memandang Luming, berkata, pertempuran ini hanyalah sebuah episode kecil.
Perang terakhir akan datang cepat atau lambat. Kita semua tahu ini, begitu juga dengan pemburu dan Tianhuo. Mereka telah melakukan bahaya sendiri untuk melindungi tanah Yuanshan. Lebih penting lagi, mereka ingin menjaga generasi mudamu. Karena generasimu telah mencapai zaman keemasan, di mana kebanggaan berkumpul, kamu adalah harapan masa depan. Jika kamu bisa melahirkan generasi yang kuat, kita akan memiliki harapan. Oleh karena itu, Lu Ming, tumbuhlah dengan baik. Tentu. Saat ini, mata Lu Ming tegas dan tak tertandingi. Saat ini, dia banyak berpikir. Mungkin, 3 kaisar besar mendirikan halaman suci Yuanshan dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua Tianjiao di Yuanshan dan mengolahnya agar tumbuh lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa 3 kaisar besar, yaitu Kaisar Wuxiang, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tianhuo, tidak memiliki niat egois. Mereka berdedikasi untuk kerajaan Yuan dan berperang melawan ras alien, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Ayo pergi, pertarungan ini harus berakhir. Wuxiang Dadi Dao. Beberapa kaisar agung melangkah keluar, dan saat berikutnya, mereka datang ke langit di atas kota Tiandi. Pertempuran kota Tiandi masih berlangsung, yang sangat tragis. Tinggi di langit, barisan sosok yang bertarung secara vertikal dan horizontal, kuat di wilayah Kaisar Wu, pemandangannya menakjubkan. Kong. Di tangan Kong Bo, cahaya pedang meledak, cahaya pedang yang mengejutkan membelah langit, menghancurkan seluruh langit. Di tempat cahaya pedang lewat, beberapa kaisar asli dari keluarga Dewa Jahat terbunuh secara langsung. Pada saat yang sama, Kaisar Wuxiang, Kaisar Suci dan beberapa orang lainnya juga bergerak. Tangan Kaisar Agung benar-benar hancur, satu demi satu keluarga Dewa Jahat, Kaisar asli dan Kaisar virtual, terbunuh. Darah Kaisar menodai langit. Dalam waktu singkat, puluhan Dewa Jahat terbunuh. Kaisar Agung telah menang. Di sisi Yuanshan ini, melihat tangan Kaisar, terdengar suara gemuruh. Kaisar telah menang. Deru menjadi lebih kuat, dan moral Yuanshan meningkat pesat. Namun, moral klan Dewa Jahat sangat berkurang. Mereka melihat Kaisar Agung Yuanshan, tetapi mereka tidak melihat keluarga Dewa Jahat. Pada saat ini, mereka bingung. Puff, puff. 4 Kaisar Agung bertempur, dan satu demi satu Dewa Jahat terbunuh, dan tidak ada musuh yang bersatu. Dengan cara ini, wilayah Kaisar di tanah Yuanshan melakukan upaya besar, dan situasi perang berubah menjadi satu sisi, dan sejumlah besar Dewa Jahat terbunuh. Kembali, kembali. Ada Dewa Jahat mengaum. Mundur, sembunyi. Dewa Jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, beberapa terbang di luar kota Tiandi, beberapa terbang langsung ke kota Tiandi, atau bahkan tidak ke tanah. Jangan bunuh salah satu dari mereka. Yang kuat di Yuanshan meraung dan mengejar Dewa Jahat. 4 Kaisar Agung membunuh beberapa anggota kuat dari klan Dewa Jahat, dan berhenti, dan tidak melanjutkan pertempuran. Karena perang sebelumnya, keempat Kaisar terluka parah dan perlu disembuhkan. Kong Bo, kamu baik-baik saja. Lu Ming khawatir. Tidak apa-apa, ketika kamu sudah tua, kamu bisa memotivasi diri sendiri untuk jangka waktu tertentu. Paman Kosong membuka mulutnya, matanya menjadi keruh lagi, dan napasnya tampak sangat putus asa. Lu Ming, kami akan menyembuhkan. Selanjutnya, kami akan memberikannya padamu. Wuxiang Dadi Dao. Kemudian, 4 kaisar pergi dari sini satu demi satu. Lu Ming, sebaliknya, mengirimkan berita ke Huang Ling dan menemukan posisi mereka. Dia bergabung dengan mereka untuk berburu dan membunuh roh jahat yang melarikan diri. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa hari. Dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan tubuh mereka tersebar di seluruh kota. Namun, masih banyak dewa jahat yang melarikan diri ke pegunungan liar atau tempat tersembunyi dan bersembunyi. Dapat dibayangkan jika keluarga dewa jahat ini tidak dilenyapkan, cepat atau lambat mereka akan menjadi kultus roh jahat dan kultus roh jahat. Mereka akan memburu orang-orang kuat di kerajaan Yuan dan Tianjiao. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung mengeluarkan perintah yang meminta semua orang untuk memburu dewa jahat di tanah Yuanshan, dan akan ada hadiah yang sesuai. Untuk sementara waktu, banyak orang membentuk tim untuk berburu dan membunuh di seluruh tanah Yuanshan, dan banyak dewa jahat ditemukan dan dibunuh. Dalam sekejap waktu, 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen terbang menuju Gunung Liar. Wei Xian, kamu tidak salah, apakah ini benar-benar arahnya? Huang Li menatap seorang pemuda dengan tatapan bingung. Seharusnya tidak ada kesalahan, ini arahnya. Pria muda itu berkata. Pemuda itu, Wei Xian, adalah anggota Liga Naga Yuan Shanseng Yuan. Dia bergabung dengan tim Lu Ming 2 bulan lalu. Wei Xian memiliki bakat pelacakan yang kuat, dapat melacak musuh berdasarkan bau dan nafas yang sangat lemah. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah melacak beberapa kelompok dewa jahat dan membunuh beberapa kelompok dari mereka. Kebanyakan dari mereka mengandalkan keterampilan pelacakan Wei Xian. Tapi kali ini, mereka telah melacak selama 3 hari, dan masih tidak dapat menemukan klan dewa jahat. Pantas saja Huang Li akan bergumam. Mereka terus terbang. Setelah beberapa saat, Wei Xian tiba-tiba berhenti.
Kenapa kamu tidak pergi? Orang-orang bingung. Bau berdarah. Wei Xian mengerutkan kening. Berdarah. Aku tidak mencium baunya. Huang Li mengangkat hidungnya, tetapi dia tidak mencium bau apapun. Aku menciumnya. Sangat berdarah, kicau. Gelembung duduk di bahu Lu Ming dan mengangkat hidungnya. Ayo pergi. Wajah Lu Ming tenggelam. Wei Xian memimpin jalan dan terbang ke tempat yang berbau darah. Segera setelah itu, mereka datang ke sebuah kota. Tapi sekarang, kota itu mati dan mati. Semua orang sudah mati, darah mewarnai bumi menjadi merah, bau darah tidak ada bandingannya. Di kota, ada gunungan mayat dan sungai darah. Kota ini, dengan setidaknya 1 juta orang, sekarang terbunuh. Bab 2003. Dewa Jahat Terkutuk. Huang Li meraung dan pembuluh darahnya membengkak. Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Luo Xiang, serta Ouyang Wushuang dan lainnya, juga pecah di tubuh mereka. Jelas, ini adalah metode Dewa Jahat. Di mana klan Dewa Jahat lewat, ada sungai darah, dan tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Alasan mengapa Dewa Jahat ini membunuh begitu banyak orang adalah untuk menutupi nafas mereka sendiri dengan bau darah dan melarikan diri dari kejaran kita. Wei Xian mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Ini membuat Lu Ming dan yang lainnya lebih mungkin untuk membunuh. Dewa Jahat membantai begitu banyak orang, tetapi mereka hanya ingin menutupi nafas mereka sendiri dengan bau darah untuk menghindari pengejaran mereka. Metodenya kejam dan mengerikan. Dewa Jahat Terkutuk. Bunuh, bunuh, bunuh semua hewan ini. Kekuatan liar meraung. Tidak ada ruang untuk relaksasi antara klan Dewa Jahat dan mereka. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka hanya bisa membunuh mereka. Entah kamu mati atau aku mati. Wei Xian, bisakah kamu melanjutkan pelacakan? Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dewa Jahat ini sangat licik. Mereka membantai seluruh kota dan mengumpulkan banyak darah. Mereka memisahkan beberapa jalan dan memercikkan darah di sepanjang jalan untuk mengelabui arah pelacakan kita. Namun, mereka masih meremehkanku. Beri aku sedikit waktu dan aku akan menemukan arah yang benar. Wei Xiandao. Baiklah ayo. Lu Ming mengangguk, dan orang banyak berkeliling kota. Wei Xian merasa hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke kiri dan pergi lebih dulu. Semua orang mengikuti. Mereka datang ke lembah sekali lagi. Ada banyak gunung di sini, satu persatu. Tidak ada habisnya. Jika kamu tidak memiliki keterampilan pelacakan yang kuat, sangat sulit untuk menemukannya. Para dewa jahat ada di lembah ini. Wei Xiandao. Ya, Wei Xian, kalian ada di mulut lembah. Lu Ming menatap Wei Xian, dan beberapa orang Huang lemah dalam kultivasi. Bisakah aku masuk dan bertarung bersama? Pemimpinnya adalah idolaku. Wei Xiandao. 2 bulan lalu, dia berinisiatif untuk menemukan Lu Ming dan mereka. Begitu dia melihat Lu Ming, dia berkata bahwa Lu Ming adalah idolanya. Karena itu juga dia bergabung dengan Liga Naga. Wei Xian, bagaimanapun, belum dikenali oleh publik untuk sementara waktu. Namun, prestasi Wei Xian masih lebih rendah dari sebelumnya. Segera setelah itu, Lu Ming tidak ingin pihak lain mengambil risiko. Tugasmu menjaga mulut lembah juga sangat berat. Jika ada ikan yang lolos dari jaring, kamu harus bertanggung jawab untuk menembak. Lu Mingdao. Wei Xian tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa dia lemah dalam kultivasi. Jika dia mengikuti, dia mungkin menyeret Lu Ming dan para pengikutnya, jadi dia mengangguk untuk tetap tinggal. Lu Ming, Huang Li, Huang Ling, Long Chen, Luo Xiang, Ouyang tak tertandingi, Luo Tianyi, dan napas konvergensi gelembung, berjalan menuju lembah. Di lembah, setidaknya ada puluhan dewa jahat berkumpul bersama, beberapa dalam penyembuhan, beberapa dalam praktik. Serangan musuh. Dewa-dewa jahat sangat tertarik. Begitu Lu Ming memasuki lembah, mereka ditemukan oleh mereka. Tusinan dewa jahat meletus pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Lu Ming dan mereka. Anak muda, bunuh. Beberapa klan dewa jahat melihat bahwa Lu Ming dan mereka hanyalah beberapa anak muda, dan tiba-tiba meraung. Cahaya kehancuran meledak di mata ketiga dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, mata ketiga dewa jahat lainnya semuanya menembakkan cahaya kehancuran, yang sangat kuat. Semua dewa jahat yang bisa melarikan diri di sini kuat. Setidaknya mereka memiliki pencapaian paling suci. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar semu. Membunuh. Lu Ming dan orang lain minum, melancarkan serangan, dan menghancurkan cahaya kehancuran dan membunuh dewa jahat. Setelah pertempuran yang begitu lama, masing-masing dari mereka telah membuat kemajuan besar. Hampir setiap dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan atau bahkan membunuh seorang kaisar biasa. Lu Ming dan Pao 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 bahkan lebih kuat. Saat mereka melambaikan tangan, kaisar akan dibunuh. Dalam sekejap, selusin dewa jahat dibunuh oleh mereka. Sisa dari klan dewa jahat, wajah jelek tak tertandingi, tahu bertemu dengan Tian Jiao yang mengerikan. Kembali, kembali. Ada dewa jahat yang mengaum untuk mundur ke lembah yang dalam. Bubble, hentikan mereka. Untuk Lu Ming. Lihat aku, Jojo.
Segera setelah tangan kecil gelembung menekan, kekosongan bergelombang, dan ruang membentuk perisai yang menyelimuti klan Dewa Jahat. Ledakan, ledakan. Serangan dan pemboman klan Dewa Jahat ada di perisai luar angkasa. Mereka ingin bergegas keluar, tetapi mereka tidak bisa menerobos sama sekali. Kemudian, Luming dan yang lainnya terbunuh, dan Dewa Jahat dibunuh satu persatu. Mencari kematian. Saat ini, terdengar suara gemuruh dari dasar lembah, dan seluruh lembah berguncang. Tekanan besar, dari kedalaman lembah menyebar. Itu Dewa. Di lembah ini, ada keluarga Dewa Jahat di kerajaan. Tidak heran jika Dewa-Dewa Jahat itu bergegas ke lembah yang dalam. Luming dan wajah orang lain berubah sedikit bermartabat. Wah, wah, wah. Luming terus menunjukkan jari-jari perampokan yang kacau, dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya, membunuh semua Dewa Jahat yang tersisa. Saat berikutnya, angin kencang, klan Dewa Jahat yang tinggi dan kekar bergegas keluar, jatuh dengan keras di tanah, tekanan besar pada Luming dan tubuh mereka, seberat gunung. Ini adalah kerajaan kekaisaran yang nyata, tetapi tampaknya itu hanya kaisar virtual. Dia terluka. Huang Ling berbicara. Memang, separuh kecil tubuh klan Dewa Jahat ini telah hancur. Ada lapisan api yang membakar lukanya, mengeluarkan suara mendesis untuk mencegah pemulihan keluarga Dewa Jahat. Jelas, klan Dewa Jahat ini melarikan diri ke sini dengan serius dan sembuh di sini. Namun, Luming dan mereka tidak berani gegabah. Bahkan Kaisar Wu yang terluka benar-benar mengerikan. Bahkan jika Ben terluka, cukup bunuh kamu, bunuh. Keluarga Dewa Jahat sudi minum, dan cahaya kehancuran muncul di mata dan mata ketiganya. Kekacauan merampok jari. Luming menunjukkan satu jari besar, dan membombardir cahaya kehancuran pihak lain. Ledakan. Raungan besar, jari perampok kekacauan runtuh, tetapi cahaya kehancuran juga diblokir oleh Luming. Tubuh Luming bergetar dan mundur ke belakang. Dia merasa ki dan darahnya melonjak. Kerajaan Kaisar Wu memang kuat. Luming memiliki jalan rahasia di dalam hatinya. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia membunuh Kaisar Sun, yang mudah dan mudah. Namun, dia baru saja bertengkar dengan pihak lain, tetapi dia tertinggal. Kaisar Wu begitu kuat sehingga dia telah mengembangkan kekuatan dunia. Kekuatan serangannya tak tertandingi. Ada perbedaan besar antara Kaisar Sun dan Kaisar Wu. Seru Luming, tetapi tidak tahu, pihak lain terkejut. Tidak terbayangkan bahwa orang suci dapat menghentikannya. Kaisar Wu, yang tinggi di atas dan umur panjang tanpa akhir, disebut keabadian di beberapa tempat. Di hadapan Kaisar Wu, tidak mungkin melawan di bawah Kaisar Wu. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa membunuhnya. Tapi sekarang, orang suci tertinggi, yang bukan kaisar, dapat menghalangi langkahnya, dan tidak terluka. Ini mengerikan. Bab 2004. Bunuh, bocah ini, kamu harus mati. Keluarga Dewa Jahat Wu dimeraung di dalam hatinya. Kesombongan seperti itu, jika sudah dewasa, adalah musuh keluarga mereka. Tubuhnya, Guan Hui meledak tak berujung, napas semakin kuat, tomahawk besar, ada di tangannya. Aku akan bertarung langsung, dengan gelembung, dan kamu akan menyerang dari belakang. Luming mentransmisikan suara ke semua orang. Lubang acu poinnya bersinar, dan selusin tentara suci melayang keluar dan mengelilinginya. Wah! Luming sekali lagi menampilkan kekacauan untuk merampok jari, tunjukkan. Jari merampok kekacauan besar, terhadap satu sama lain. Membunuh. Kaisar semu dari klan Dewa Jahat banyak minum. Tubuhnya yang besar bergegas ke Luming. Mata ketiganya memancarkan cahaya kehancuran lagi. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kapaknya dan membunuh Luming. Pada saat ini, gelembung memberikan pers, gelembung transparan, diselimuti satu sama lain. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya menjadi bilah ruang, saling memotong. Pecahkan untukku. Kekuatan dunia meletus. Gelembung transparan bergetar hebat dan akan pecah kapan saja. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memotong kapaknya untuk mengalahkan serangan gelembung itu. Saat ini, serangan orang lain juga tiba. Phoenix yang menyala-nyala, mengepakkan sayapnya, terbang ke arah keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Seekor gajah naga arkan, menginjak kehampaan, berguling ke depan. Sebuah bintang, dan cahaya pedang yang mengerikan, pada saat yang sama untuk membunuh keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Kemudian, Luo Tianyi, Ouyang yang tak tertandingi juga mengikuti. Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, kekuatannya luar biasa. Keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu mengaum, dan kapak terus-menerus dipotong untuk membuka serangan. Wah! Mata ketiga dari keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu meledakkan cahaya kehancuran, langsung menghancurkan gelembung transparan. Semua sampai mati. Keluarga Dewa Jahat Wu dimeraung. Di mata ketiganya, dia memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Antara langit dan bumi, energi tak berujung menyatu ke arah mata itu. Tidak baik. Wajah Luming sedikit berubah. Pada saat ini, gelembung menerapkan hukum ruang waktu dan kekuatan ruang waktu, menutupi setiap Luming dan membuat kecepatannya meningkat secara dramatis. Wah, wah, wah.
Pada saat berikutnya, selusin sinar cahaya meledak di mata Kaisar Wu dari klan Dewa Jahat. Mereka menembak mereka dengan kecepatan luar biasa. Untungnya, masing-masing dari mereka dilindungi oleh hukum ruang dan waktu. Dengan peningkatan kecepatan yang cepat dan kilatan bentuk tubuh, mereka menghindari serangan cahaya. Lu Ming menjauhkan diri dari serangan cahaya. Di antara gelombang, gambar virtual 9 prasasti penjara muncul dan membombardir keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Monumen penjara. Seru keluarga Dewa Jahat Wudi, dengan sedikit keterkejutan dan ketakutan dalam suaranya. Dia melambaikan kapaknya dan memotong ke arah bayangan tablet penjara yang kosong. Ledakan, ledakan. Dia meraung 9 kali berturut-turut. Dia meledakkan bayangan 9 prasasti penjara, tetapi dia juga ditekan oleh kekuatan luar biasa dari prasasti penjara, dan tubuhnya mundur terus-menerus. Benar saja, teruskan. Mata Lu Ming cerah. Tablet batu penjara kota sangat efektif untuk Dewa Jahat. Lu Ming terus menggunakan Gong Zhen Jutian, dan gambar kosong dari prasasti penjara terbentuk satu persatu, dan pergi untuk menekan keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Pada saat yang sama, Pao Pao dan yang lainnya terus menyerang keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Untuk sesaat, keluarga Dewa Jahat Wudi jatuh ke dalam angin. Mengaum. Di satu sisi, Lu Ming dipenuhi dengan rune tak berujung, membentuk naga sungguhan dan menyerang keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Kekuatan naga asli ini sangat luar biasa. Meskipun diledakkan oleh keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu, itu berubah menjadi rune tanpa akhir dan menutupi keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu, membentuk kekuatan segel. Di masa lalu, Lu Ming tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam aspek lainnya. Sekarang, dia telah mampu menggabungkan gulungan segel, gulir roh, dan gulungan penghancur bersama untuk meluncurkan serangan. 3 jilid dalam satu, kekuatannya sangat menakutkan, baik kekuatan penghancur, tetapi juga kekuatan segel. Selain itu, ketika ketiga volume digabungkan menjadi satu, Lu Ming mengolah aturan larik menjadi 99% dalam satu pukulan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan 3 jilid dalam satu tidak lebih lemah dari kekacauan. Bagaimanapun, Kaisar Wu, keluarga Dewa Jahat, rusak parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Lu Ming dan Lu Ming, satu persatu, luar biasa. Kekuatan bertarung Lu Ming sudah cukup untuk melawan pihak lain secara langsung. Selain itu, aturan ruang waktu gelembung membatasi lawan dan mengurangi keefektifan pertempuran pihak lain hingga beberapa persen. Serangan orang lain ditujukan pada luka keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu, yang memperparah lukanya. Tentu saja, hal yang paling berbahaya bagi keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu adalah Zhenju Tiangong. Setelah puluhan gerakan dalam perang, Kaisar Wu dari klan Dewa Jahat terluka lebih parah dan napasnya lebih lemah dari sebelumnya. Rusak, kekacauan merampok jari. Pada saat ini, Lu Ming menjalankan semua kekuatan suci dan menunjukkan satu jari dengan seluruh kekuatannya. Jari yang besar dan tak tertandingi, terkondensasi dari langit, turun dari langit dan ditekan oleh keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Apalagi di permukaan jari ini, tidak hanya ada hukum yang kacau, tapi juga rune yang padat. Ini adalah keterampilan unik yang dikembangkan oleh Lu Ming sendiri selama periode waktu ini. Akan merusak kekuatan volume, dan kekacauan merampok fusi jari. Perampokan kekacauan berarti memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, tetapi sekarang dengan kekuatan memecahkan volume, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Ini telah melibatkan perpaduan dari dua undang-undang. Meskipun tidak sepenuhnya terintegrasi, itu hanya perpaduan yang dangkal, tetapi kekuatannya sangat mengerikan dan telah menjadi jurus pembunuhan terkuat Lu Ming. Lu Ming menamakannya, kehancuran. Kekacauan merampok jari. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Kekuatan jari ini mengejutkannya dan merasakan ancaman fatal. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang suci dapat melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Aku ingin memblokirnya. Wudi, keluarga Dewa Jahat, menjalankan kekuatan seluruh tubuh dan meledak dengan gila-gilaan, mencoba memblokir jari ini. Namun, saat ini, gelembung transparan lain menyelimutinya. Pada saat yang sama, ruang di sekitar tubuhnya tampak mengeras dan dengan panik terjepit ke arahnya. Bahkan ada kekuatan waktu yang mengerikan yang bekerja pada lukanya, yaitu kekuatan percepatan waktu, membuat lukanya semakin parah. Pada saat yang sama, serangan orang lain telah tiba. Lu Ming dan kerjasama mereka sempurna. Mengaum. Kaisar Wu dari klan Dewa Jahat meraung dan melakukan segala upaya untuk memotong kapak. Namun, kekuatannya sangat terbatas, dan kekuatan yang bisa dia mainkan juga terbatas. Ketika tomahawk dan jari-jari besar itu dibombardir bersama, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Bersenandung. Tomahawk bergetar, dan Dewa Kaisar Wu yang jahat tidak bisa memegang kapak dan tersingkir. Jari besar, menunjuk pada keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu, kekuatan yang kuat, ingin meledakkan satu sama lain. Ledakan. Tubuh Kaisar Wu dari klan Dewa Jahat menabrak lembah dengan keras. Seluruh lembah langsung hancur berkeping-keping, menempuh jarak ribuan mil. Adegan itu sangat menakutkan. Di bawah langkah ini, Kaisar Wu dari keluarga Dewa Jahat terluka parah dan sekarat. Kota, monumen. Pada saat ini,
tulang punggung Lu Ming bersinar, dan darah prasasti penjara beterbangan. Prasasti darah Kaisar Wu ditekan. Bab 2005. Darah dari prasasti Zenyu mengumpulkan dua kepingan. Saat ini, dua karakter besar pada dua pecahan sedang bersinar dan bersinar di langit. Mereka mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk menekan keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Tidak. Kaisar Wu dari klan Dewa Jahat meraung ketakutan. Dia sudah dipukul dengan keras, tetapi dia bangkit dan keluar untuk memblokir monumen penjara. Ledakan. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh prasasti penjara, tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya menjadi lebih ketakutan. Tubuhnya terus-menerus meledak. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu pecah dan berubah menjadi abu, hanya menyisakan gelang penyimpanan dan tomahawk. Lu Ming melambaikan tangannya dan memegang gelang di tangannya. Yang lain menarik napas panjang dan berkata kepada Kaisar Wu bahwa tidak mungkin tanpa tekanan. Untungnya, pihak lain terluka parah sebelumnya, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Kalau tidak, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan dari pihak lain. Bagaimanapun, Kaisar Wu adalah Kaisar Wu. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar virtual, dia sangat mengerikan. Mari kita pulih di sini dulu. Setelah berkeliling lembah, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Ming berencana untuk pulih di sini, menyesuaikan kondisinya ke puncak, lalu kembali. Mereka semua mengangguk dan duduk bersila dan mulai pulih. Lu Ming memasuki peta gunung dan sungai dan datang ke tubuh Kaisar Surga. Dalam 2 bulan terakhir, setiap kali Lu Ming membunuh klan Dewa Jahat dan mendapatkan batu kristal dari keluarga Dewa Jahat, dia akan mencairkan energi batu kristal ke dalam tubuh Kaisar Surga. Hingga saat ini, energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Tiandi sudah melebihi 10%. Sekarang, Lu Ming dapat mengendalikan tubuh sepenuhnya. Namun, ketika harus, Lu Ming tidak akan menggunakannya dengan mudah. Setelah menggunakannya, terlalu sulit untuk mengumpulkan kembali begitu banyak energi, yang membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Lu Ming mengeluarkan gelang dari keluarga Dewa Jahat Kaisar Wu. Saat berikutnya, ada banyak batu kristal di tanah. Kaisar Wu memiliki banyak sumber daya untuk yang kuat. Melihat banyak batu kristal, Lu Ming tersenyum. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kemudian, Lu Ming menjalankan skillnya, dan banyak batu kristal yang pecah dan diserap oleh tubuh Kaisar Surga. Setelah semua energi kristal terserap, energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Surga akan mencapai 12% dalam satu pukulan. Aku tidak tahu seberapa kuat untuk mengendalikan tubuh Kaisar Surga sekarang. Lu Ming menantikannya. Ini adalah tubuh Kaisar Surga. Kekuatan terobosan benar-benar tak terbayangkan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan beberapa batu mentah, melahap penyulingan, dan memulihkan kondisinya ke puncak. Ketika keadaan masyarakat pulih ke puncaknya, mereka kembali ke kota Tiandi. Selama periode waktu ini, roh-roh jahat di kota Tiandi pada dasarnya telah dibersihkan. Kota Tiandi telah memulai rekonstruksi besar-besaran, dan halaman suci Yuanshan telah dibuka kembali. Pemimpin aliansi, keluarga Wei sudah mulai membangun kembali. Aku akan kembali ke keluarga Wei dulu. Jika kamu bebas, kamu bisa datang ke keluarga Wei sebagai tamu. Wei Xian berkata sambil tersenyum. Yah, kuharap keluarga Wei bisa bangkit kembali. Lu Ming menepuk bahu Wei Xian. Keluarga Wei, yang berasal dari kota Tiandi, juga merupakan kekuatan yang baik, dengan kaisar yang sebenarnya sebagai penanggung jawab. Namun, lokasi keluarga Wei sangat dekat dengan Gunung Tiandi yang asli. Ketika Dewa Jahat keluar, keluarga Wei adalah yang pertama menanggung beban. Keluarga Wei, hampir semua orang di keluarga Wei, hancur total. Hanya sejumlah kecil anggota keluarga Wei yang tidak ada dalam keluarga untuk menyelamatkan hidup mereka. Wei Xian, misalnya, berada di Yuanshan Shengyuan pada awalnya, jadi dia baik-baik saja. Hari ini, keluarga Wei yang tersisa sedang membangun kembali keluarga. Setelah Wei Xian pergi, orang-orang Lu Ming mulai berkeliaran di kota Tiandi. Kota Tiandi rusak parah akibat perang, dan berbagai situs bersejarah runtuh. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Ledakan. Tiba-tiba, raungan, kuil runtuh, beberapa sosok meledak. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kediaman keluarga Liu aku. Salah satunya meraung di kuil. Setelah itu, aku akan kembali ke keluarga Han aku. Suara dingin terdengar, lebih dari selusin sosok, melangkah keluar dari udara, muncul di udara. Orang-orang dari keluarga Han. Lu Ming dan yang lainnya memancarkan sinar cahaya dingin di mata mereka. Di awal perang, keluarga Han benar-benar menghilang. Sekarang setelah perang menang dan klan Dewa Jahat dimusnahkan, keluarga Han segera habis. Apalagi, tampaknya mereka akan menduduki wilayah kekuatan lain. Keluarga Yu Hang benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak melawan klan Dewa Jahat sebelumnya, tapi sekarang setelah perang, kamu habis dan menelan kediaman keluarga Liu kami. Sungguh tercela. Di keluarga Liu, seorang pemuda meraung marah. Berani mempermalukan keluarga Han kita, pantas mati. Seorang lelaki kuat di keluarga Han meraung, dan cahaya pedang meledak, dan dia akan menebas pemuda dari keluarga Liu.
Pria yang memulai pekerjaan keluarga Hang memiliki kultivasi paling suci dan sempurna. Pria muda dari keluarga Liu tidak bisa menolak. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju melintasi kehampaan dan mengalahkan cahaya pedang dari orang kuat dari keluarga Hang. Huang Lilah yang bergerak. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Siapa yang berani mengurus urusan keluarga Hang kita dan mencari kematian? Tuan dari keluarga Hang, setelah menyapu gurun, menatap Lu Ming dan mereka lagi. Tiba-tiba, wajah seseorang berubah dan berkata, Lu Ming, dia Lu Ming. Memang benar keluarga Hengmu tercela dan tidak tahu malu. Tidak bisakah dikatakan? Lu Ming meremehkan untuk membuka mulutnya. Lu Ming, apakah kamu yakin ingin ikut campur dalam urusan keluarga Hang kita? Calon Kaisar HNGJIA menatap Lu Ming dengan dingin. Pergilah. Lu Ming tiba-tiba mengambil langkah. Di bawah tekanan sengit, dia mendesak orang-orang dari keluarga Hang. Lebih dari selusin orang dari keluarga HNGJIA menjadi pucat. Di bawah tekanan ini, tubuh mereka mundur lagi dan lagi. Mereka memandang Lu Ming dengan heran. Lu Ming menjadi semakin menakutkan. Saat menghadapi Lu Ming, kaisar umum itu seperti menghadapi benda besar dan tidak bisa memunculkan ide perlawanan. Lu Ming, kamu tunggu aku. Seorang calon kaisar dari keluarga Hang meninggalkan kata-kata yang kejam dan pergi dengan cemas. Terima kasih banyak. Keluarga Liu beberapa orang, kepada Lu Ming dan terima kasih mereka. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia dan Huang Li pergi dari sini. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa membantu keluarga Liu untuk sementara waktu. Sejak keluarga Hang kembali dan ingin mencaplok keluarga Liu tidak akan bisa bertahan. Mereka terus mengembara, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka marah. Tidak hanya keluarga Hang yang kembali, tetapi juga keluarga He. Kedua penguasa kota Tiandi ini, kekuatan tingkat kaisar, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan kuat. Namun, sebelum perang, tidak ada tanda-tanda keberadaan kedua suku tersebut, dan begitu perang berakhir, orang-orang dari kedua suku tersebut muncul. Kuncinya adalah keluarga Hang dan keluarga He mengambil kesempatan untuk mencaplok wilayah pasukan lain. Di masa lalu, keluarga Hang dan keluarganya saling bermusuhan, dan kekuatan lain di kota Tiandi juga sangat kuat. Jika mereka bersatu satu sama lain, mereka masih bisa bersaing dengan kedua keluarga. Namun, setelah pertempuran Dewa Jahat, banyak kekuatan di kota Tiandi mengalami kerugian besar dan tidak mampu melawan HNGJIA dan Hejia. PS, dengan sampul yang diganti, apakah menurut kamu itu akan terlihat bagus sekarang atau sebelumnya? Bab 2006. Tercela, terlalu kejam. Huang Li memiliki temperamen yang buruk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang lain juga marah di mata mereka. Orang-orang dari beberapa kekuatan ingin melawan dan dibunuh secara langsung. Kemampuan mereka terbatas dan mereka tidak bisa mengelolanya. Tidak, keluarga Wei dalam bahaya. Tiba-tiba, wajah Lu Ming berubah. Wilayah kekaisaran keluarga Wei hampir mati. Hanya beberapa orang yang tersisa untuk membangun kembali keluarga Wei. Tidak ada tuan sama sekali. Kediaman keluarga Wei, serta sumber daya besar lainnya, pasti akan diawasi oleh keluarga Hang dan keluarga He. Wei Xian baru saja kembali, aku khawatir akan ada bahaya. Memikirkan di sini, wajah orang lain telah berubah. Ayo pergi ke rumah Wei. Lu Ming terbang ke keluarga Wei terlebih dahulu, dan yang lainnya mengikuti. Saat ini, keluarga Wei benar-benar menghadapi bencana pemusnahan, keluarga He menatap ke sini. Menyentuh. Orang suci dari keluarga Wei dibunuh oleh calon kaisar dari keluarganya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Hari ini, jika kamu tidak berjanji, kamu harus berjanji. Jika kamu tidak berjanji, kamu akan mati. Calon kaisar dari keluarga He mencemooh sisa-sisa keluarga Wei. Keluarga Wei lainnya adalah yang terkuat, dan hanya 100 yang paling kuat yang merupakan keluarga Wei. Kamu tercela. Sebelum perang, kamu rakus akan hidup dan takut mati. Tidak ada yang berani berperang. Itu tidak sebagus omong kosong. Wei Xian juga kembali ke rumah Wei, mengaum dan marah saat ini. Nak, jika kamu berani menghina keluargaku dan kaisar, kamu akan berakhir sengsara, aku janji. Seorang kaisar Jiazun, dengan mata dingin, berjalan menuju Wei Xian. Aku dari halaman suci Yuanshan. Kamu berani menyentuh aku. Wei Xiandao. Bagaimana dengan kuil Yuanshan? Jaga itu. He Jiazun kaisar minuman dingin, untuk membunuh Wei Xian. Pergilah, Wei Xian, pergilah, aku akan menghentikan mereka. Seorang lelaki tua berambut putih dari keluarga Wei meraung dan membunuh Kaisar He. Anjing tua, berani melawan. Dalam hal ini, keluarga Wei tidak perlu tinggal di dunia ini. Tidak ada amnesti untuk membunuh. Seorang calon kaisar dari keluarga dia mengeluarkan perintah. Ada lebih dari selusin kaisar semu yang datang ke sini, termasuk lusinan yang paling suci dan berkuasa. Kekuatan mereka jauh di atas sisa kekuatan keluarga Wei. Sua. Yang kuat dari keluarga Hang pindah, dan selusin akan menjadi kaisar dan lusinan orang suci paling banyak membunuh keluarga Wei.
Hanya ada 5 atau 6 orang yang tersisa di keluarga Wei, sedangkan yang lainnya adalah yang paling suci atau paling suci, dan mereka tidak dapat menahan serangan He Jiaqiang. Tiba-tiba, satu persatu orang keluarga Wei terbunuh, saling berteriak satu sama lain. Ah! Melihat keluarga Wei terbunuh satu persatu, Wei Xian meraung dan matanya merah. Dalam sekejap mata, keluarga Wei, hanya ada beberapa kaisar semu, yang masih berjuang untuk melawan. Tetapi dalam menghadapi pengepungan lebih dari selusin calon kaisar dari keluarga He, hasil mereka telah hancur. Dalam waktu kurang dari 1 saat, beberapa calon kaisar Wei terbunuh, dan hanya Wei Xian yang tersisa. Ini adalah niat pihak lain, jika tidak, Wei Xian akan mati. Jika kamu merayakan keluargamu, kamu tidak akan mati dengan baik. Wei Xian meraung, matanya merah karena marah. Bang! Seorang calon kaisar dari keluarga He menamparkan wajah Wei Xian dan menerbangkannya ke reruntuhan keluarga Wei. Sua! Tubuh Kaisar Jiazun bergerak, muncul di samping Wei Xian dan menginjak kaki Wei Xian. Bagaimana dengan orang-orang di halaman suci Yuanshan? Ini tidak seperti anjing mati. Aku menginjaknya, haha. Kaisar He Jiazun tertawa terbahak-bahak. Kalau tidak, sebaiknya kau pindahkan kakimu. Pada saat ini, suara dingin hingga ekstrim, dari kejauhan, dan kemudian, sosok yang berkedip, lebih dari selusin sosok, muncul di kejauhan. 10 orang ini adalah Luming, pemimpin aliansi. Melihat Luming, Wei Xian meraung dengan harapan di matanya. Ini Luming. Di Hejiazong, seseorang mengenali Luming dan berseru. Orang lain dari keluarganya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Di dunia teratai, Luming terkenal. Bahkan Hang Xing dia dikalahkan oleh Luming. Tidak ada yang takut padanya di bawah Kaisar Wu. Aku berkata, gerakkan kakimu, apakah kamu tidak mendengarku? Dia menginjak langkah dingin menuju Lu Jiaming. Luming, ini urusan keluargaku. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusanmu. Dia berkata. Sepertinya kamu ingin mati. Luming acuh tak acuh. Pada saat suara Luming jatuh, gelembung transparan menyelimuti Kaisar He Jiazun, dan tubuh pihak lain menjadi kaku. Kekuatan suci Luming melonjak di tangannya dan memadatkan senjata panjang. Di tombak, ada rune yang menutupi jalur lari. Tidak, hentikan. Calon kaisar dari keluarga He panik, berteriak ngeri, dan berjuang pada saat yang sama, tetapi semuanya sia-sia. Wah! Luming menjentikkan tangannya, dan senjata panjang ditembakkan. Dia menembus kepala pihak lain dan terbang puluhan ribu meter jauhnya dengan tubuh pihak lain, dan dipaku ke tanah. Jangan lepaskan salah satu dari orang-orang ini. Suara Luming keluar. Haha, aku ingin melakukannya untuk waktu yang lama. Mata Huang Li menunjukkan warna Senleng dan bergegas membunuh tuan keluarga Xiang He. Huang Ling, Long Chen dan lainnya juga mulai membunuh keluarga Xiang He. Luming, kamu telah menyinggung keluarga Hang, dan kamu ingin menyinggung keluargaku. Itu tidak baik untukmu. Seorang tuan dari keluarganya meraung. Membunuh. Luming melangkah keluar, pukulan keluar dari tinju, kekuatan tinju berguling, seorang Kaisar Jiazun He terfragmentasi. Di mata Luming, keluarganya adalah sampah. Mereka semua terkutuk. Pergi. Ada ahli dalam keluarga dia yang berteriak. Mereka tahu bahwa Luming bukanlah lawannya. Mereka semua berkedip dan bergegas ke segala arah untuk melarikan diri. Tapi mereka belum lari jauh. Sepertinya mereka menabrak tembok tak terlihat, semuanya terhalang. Gelembung tangan, menghalangi ruang. Luming, aku mengucapkan selamat kepada mereka yang kuat di keluarga kami. Mereka semua akan kembali ke kota Tiandi. Akan ada banyak kaisar yang kuat di dekatnya. Jika kamu membunuh kami, kamu sendiri yang akan mati. Seorang calon kaisar keluarga meraung. Pertempuran cepat, keputusan cepat. Ini adalah tanggapan Luming. Saat dia melambai, 9 gambar palsu prasasti penjara muncul dan ditekan. Satu persatu, dia Jiaqiang terbunuh. Pada saat yang sama, Gelembung, dan lainnya melakukannya. Ini semua tentang bergulir. Lusinan master keluarga, dalam sekejap, tidak sedikit yang tersisa. Luming, kami telah mendengar bahwa kamu harus mati. Akhirnya, Kaisar He Jiazun meraung dan dibunuh oleh Luming. Ayo kembali ke halaman suci Yuanshan. Luming melambaikan tangannya, Zheng Li melonjak, menggulung Wei Xian, dan terbang ke Yuanshan Zheng Yuan dengan kecepatan tercepat. Ketika mereka segera pergi, ada beberapa sosok di langit di atas keluarga Wei, mengeluarkan nafas yang kuat dan tak tertandingi. Beberapa tokoh semuanya kuat di ranah Kaisar Wu. Jelas, mereka semua adalah yang kuat dari keluarganya. Luming, cari kematian. Lapor untuk naik, kali ini, bunuh Luming. Beberapa suara terdengar, ketidakpedulian, dan kemudian, beberapa orang pergi dari sini. Bab 2007. Yuanshan Zheng Yuan, banyak tempat hampir pulih, tetapi beberapa tempat budidaya belum dipulihkan. Saat ini, hanya ada sedikit Tianjiao di Yuanshan Zheng Yuan. Sebagian besar Tianjiao telah kembali ke pasukan masing-masing. Hanya beberapa Tianjiao dan guru Yuanshan Zheng Yuan yang ada di sana. Tentu saja,
Karena roh-roh jahat di kota Tiandi tersapu sebelumnya, banyak orang kuat dan berkuasa untuk sementara tinggal di kota Tiandi. Misalnya, Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa memiliki beberapa orang kuat yang tinggal di halaman suci Yuanshan untuk saat ini. Luming dan keluarganya kembali ke gunung tempat mereka tinggal untuk menyembuhkan Wei Xian. Untungnya, Wei Xian tidak mengalami luka serius dan segera pulih. Hanya saja matanya tertekan. Keluarga Wei Nuota hampir punah, meninggalkannya sendirian. Dia jia. Wei Xian mengepalkan tinjunya dan membunuh pikiran tanpa akhir. Pada saat ini, di luar halaman suci Yuanshan, sekelompok makhluk kuat datang. Di antara mereka, dia yang paling kuat. Hadirin sekalian, ini adalah halaman suci Yuanshan, harap tetap di sini. Dua guru dari halaman suci Yuanshan muncul di depan banyak orang kuat di keluarganya. Apakah Luming di halaman suci Yuanshan? Suruh dia keluar dan mati. He Gao berkata dengan dingin. Dia sudah lama ingin membunuh Luming dan segera. Hadirin sekalian, ini adalah halaman suci Yuanshan. Tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan Luming, selesaikan di luar halaman suci Yuanshan. Kata seorang guru di halaman suci Yuanshan. Karena kami tidak meminta Luming keluar, kami akan masuk dan menemukannya. Kaisar sejati lainnya dari keluarga He membuka mulutnya dan melangkah maju. Hadirin sekalian, tunggu sebentar. Guru halaman suci Yuanshan mengulurkan tangan dan memblokirnya di depannya. Pergilah. Kaisar asli dari keluarga He mengeluarkan tangannya, dan dengan kekuatan telapak tangannya yang mengerikan, dia langsung menerbangkan guru dari halaman suci Yuanshan dan meludahkan darah dari mulutnya. Guru Yuanshan Seng Yuan hanyalah seorang kaisar virtual yang tidak dapat menghentikan satu sama lain. Pergi. Banyak anggota kuat dari keluarga He, sama sekali mengabaikan para guru dari halaman suci Yuanshan, bergegas ke halaman suci Yuanshan, dan pengetahuan spiritual mereka dengan sembrono memindai mereka untuk mencari tahu Luming. Kirim berita. Kedua guru halaman suci Yuanshan tampak jelek, dan berita itu keluar. Ada 3 kaisar di halaman suci Yuanshan. Orang lain tidak berani menjadi liar di dalamnya. Namun, setelah Perang Dunia Pertama dengan keluarga Dewa Jahat, 2 kaisar besar Yuanshan Seng Yuan jatuh, yang menyebar ke seluruh tanah Yuanshan. Oleh karena itu, keluarga He berani masuk ke halaman suci Yuanshan. Di mana mereka tinggal. Tiba-tiba, Luming dan yang lainnya merasakan semangat yang kuat datang dari mereka, lalu berhenti pada mereka. Dia datang. Mata Luming tenggelam, memperlihatkan jejak cahaya dingin. Dia tidak menyangka, keluarganya, sebenarnya berani mencari sembarangan di Yuanshan Seng Yuan. Ledakan, ledakan. Di kejauhan, sekelompok pria kuat melangkah ke langit, mengguncang kehampaan. Tekanan mengerikan, tekanan Luming dan lainnya sulit bernafas. Luming dan yang lainnya bergegas keluar ruangan dan berdiri di udara. Dia Gao. Luming melihat dia Gao sekilas. Mata He Gao juga menyapu Luming. Saat dia menyapu Luming, dia penuh dengan peluang pembunuhan, tetapi saat dia menyapu dupa, dia penuh dengan keserakahan. Lu siang-siang, dia harus mendapatkannya. Luming, kamu membunuh banyak ahli dari keluarganya tanpa alasan. Kamu harus membayar untuk hidupmu. He Gao memimpin dalam membuka mulutnya, penuh dengan peluang dingin dan dingin untuk membunuh. Tanpa alasan, ini konyol. Kamu bilang membunuh orang membayar nyawa mereka. Mereka membunuh begitu banyak orang di keluarga Wei, tapi mereka membayar nyawa mereka. Luming mencibir. Bagaimana keluarga Wei bisa dibandingkan dengan keluargaku? He Gao membantah. Hahaha. Kali ini, Luming tertawa terbahak-bahak. Tawa penuh cibiran, yang membuat semua wajah keluarga dia tenggelam. Kamu sangat bangga dengan keluargamu. Menurutku, kamu bahkan tidak sebaik. Menurutku, kamu bahkan tidak sebaik anjing. Luming mencibir. Apa katamu? Kamu ingin mati? Mati anjing. Orang-orang dari keluarga dia sangat marah. Kamu masih punya wajah. Aku bertanya padamu, kemana saja kamu sejak invasi Dewa Jahat? Untuk melindungi tanah Yuanshan, Untuk melindungi tanah Yuanshan, orang lain berperang dengan klan Dewa Jahat dalam perang pengorbanan hidup dan mati. Namun, kalian sekeluarga, sebagai kura-kura menyusut, keluar untuk menuai keuntungan setelah perang. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu tidak sebaik anjing? Suara sarkastik Luming terus berdering. Begitu dia berpikir, semua kaisar agung bertempur sampai mati, dan akhirnya bercampur dengan kaisar surga, dan kaisar api tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ada juga Ada juga beberapa kekuatan lain. Untuk melawan klan Dewa Jahat, mereka telah kehilangan banyak ahli. Sekarang, keluarga He dan keluarga Han telah keluar untuk merebut wilayah pasukan tersebut dan bahkan membunuh orang-orang dari pasukan tersebut. Memikirkan hal ini, kemarahan Luming membara. Omong kosong apa, berani menghina keluargaku dan mencari kematian. Gigi tajam dan bibir tajam, aku harus mati hari ini. Orang-orang dari keluarganya meraung.
Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang dari keluarganya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Lu Ming, aku memberitahumu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, begitu pula Kaisar Hu Xiang. Selain itu, muridmu Siang-Siang, aku akan mengurusnya untukmu, hehehe. He Gao berbicara kepada Lu Ming. Anjing tua, di mata Lu Ming, ada kesempatan tak terbatas untuk membunuh. Sua, sua, sua. Pada saat ini, di puncak gunung terdekat, ada bayangan yang berterbangan dan jatuh di depan Lu Ming, yang juga dipenuhi dengan nafas yang kuat. Kaisar virtual, kaisar sejati, semuanya punya. Orang-orang kuat ini berasal dari Istana Phoenix, Kerajaan Shen Xiangzong dan Shen Yuan. Hanya saja mereka belum kembali ke dewa. Apakah kamu ingin memblokir keluarga aku? Itu di luar kemampuan kami. He Gao mencibir. Kemudian, bayangan di kejauhan berkelap-kelip, semuanya adalah pria kuat yang mengerikan. Keluarga He, ada lebih banyak orang kuat yang datang ke sini, kebanyakan dari mereka kuat di wilayah Kaisar Wu, dan beberapa adalah tokoh tingkat kaisar yang sebenarnya. Orang kuat keluarga dia meningkat, nafas yang mengerikan, menekan Istana Phoenix, klan gajah dewa ekspresi wajah orang kuat klan ini sangat berubah. Keluarga He adalah kekuatan tingkat kaisar yang hebat. Itu terlalu kuat, ada banyak alam mengerikan di kerajaan yang sebenarnya. Ini sama sekali bukan Istana Phoenix. Itu adalah sekte Dewa Gajah. Hari ini, aku akan memenggal kepala Lu Ming dengan tanganku sendiri. He Gao membuka mulutnya dan melangkah maju dengan nafas yang kuat untuk mengunci Lu Ming. Istana Phoenix, Shen Xiangzong, kaisar sebenarnya dari Kekaisaran Shen Yuan ingin menyelamatkan, tetapi mereka semua terkunci oleh nafas Kaisar Jia Zhen. Selama mereka bergerak, pihak lain akan melancarkan serangan yang menggelegar. Wajah Lu Ming bermartabat, dia terkunci oleh He Napas Gao. Dia sulit untuk bergerak. Zendi terlalu kuat untuk dilawan. Mata Lu Ming menyipit dan ujung tajamnya berkedip. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengendalikan tubuh Kaisar Tiandi. Bagaimana caramu membunuhnya? Pada saat ini, sesosok berkedip. Bab 2008. Sesosok jatuh di depan Lu Ming dan memotong nafas He Gao. Tekanan pada Lu Ming tiba-tiba mereda. Tuan Tirai Es. Mata Lu Ming bergerak. Sosok ini sebenarnya adalah penguasa bulan musim gugur, Tirai Es. Jika kamu ingin melakukannya, kamu akan dibunuh bersama. He Gao sangat mendominasi. Telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong ke arah Tirai Es dan ingin membunuh Tirai Es itu. Beku. Tirai Es mengulurkan satu jari dan keluar sedikit. Tiba-tiba, dengan jari-jari Tirai Es sebagai pusatnya, es yang tak berujung menyebar, seolah bisa menyegel semuanya. Suhu antara langit dan bumi, penurunan gila, dingin yang mengerikan, tidak hanya menyegel cahaya pedang He Gao, tetapi juga menyebar ke He Gao. Pecahkan untukku. He Gao meraung, kekuatan dunia pecah, dan kekuatan mengerikan menuju ke udara es. Namun, ketika udara dingin lewat, bahkan kekuatan dunia dari Tirai Es pun membeku. Udara dingin yang mengerikan menyelimuti He Gao. Gunung es muncul di udara, dan dia Gao membeku di dalamnya. Satu gerakan, seorang kaisar sejati membeku, orang-orang terkejut. Melalui gunung es, kita bisa melihat mata terkejut dia Gao. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa dia akan dibekukan oleh Tirai Es. Mari lakukan bersama. Keluarganya memiliki raungan kuat kaisar sejati, beberapa kaisar sejati bersama, membombardir gunung es. Ledakan. Saat gunung es pecah, dia Gao muncul, dan tubuhnya mundur dengan liar. Wajahnya menjadi putih dan seluruh tubuhnya tertutup embun beku. Pria ini berkultivasi tinggi, ayo bunuh dia bersama. He Gao meraung, pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dunia untuk menghilangkan hawa dingin di tubuhnya. Dan dia mengatur beberapa kaisar sejati, pada saat yang sama, untuk membunuh Tirai Es. Beberapa kaisar sejati bergandengan tangan, dan prestise mereka mengerikan. Namun, Tirai Es itu tidak takut. Jari-jari terus diarahkan, dan udara sedingin es dipenuhi udara. Mereka benar-benar memblokir serangan dari beberapa kaisar sejati di keluarga He. Seberapa kuat? Lu Ming juga terkejut. Kekuatan Tirai Es sangat kuat. Beberapa kaisar sejati dari keluarganya bukanlah kaisar sejati biasa, tetapi tuan dari kaisar sejati. Namun, mereka masih diblokir oleh satu orang di layar es. Pantas saja Tirai Es pernah berani membunuh Daluo Tianzong sendirian. Secara umum, kaisar yang sebenarnya berani melakukannya. He Jia Zendi melawan lusinan jurus secara berurutan. He Jia Zendi tidak punya pilihan selain mundur dari Tirai Es. Kamu adalah satu-satunya Tirai Es di kuil. Seseorang dalam keluarga dia mengenali Tirai Es dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk. Tirai Es tidak menyangkalnya. Tirai Es, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh keluarga dia? Itu tidak baik untuk satu-satunya kuilmu. He Gao berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa keluarganya juga merupakan kekuatan kekaisaran yang hebat, tetapi karena beberapa kaisar semu tidak mampu bersaing dengan beberapa generasi muda, mereka telah meluncurkan pasukan baru dan memobilisasi begitu banyak ahli. Bukankah begitu memalukan?
Tirai es mencemooh. Banyak orang di keluarga dia terlihat jelek. Memang benar ada kekuatan kekaisaran yang hebat, tetapi beberapa kaisar semula lama tidak setara dengan Lu Ming, generasi yang lebih muda. Maka keluarga He mulai memobilisasi publik dan mengirim begitu banyak orang berkuasa untuk menangani Lu Ming, yang memang merupakan sebuah lelucon. Apakah menurutmu karena ini kami telah mengirim begitu banyak ahli untuk bergabung dengan kami? Seorang kaisar He Jiazhen berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak orang melihat-lihat. Apakah karena hal lain? Lu Ming, pada awalnya, berpura-pura menjadi anggota keluarga He dan memburu murid-murid keluarga Hang. Kemudian, dia berpura-pura menjadi anggota keluarga Hang dan memburu murid-murid keluarganya, memicu perang antara dia keluarga dan keluarga Hang. Pada akhirnya, dia menyebabkan kerugian besar bagi keluarga. Kejahatan ini pantas mati. Seorang kaisar keluarga sejati, mulut dingin. Apa? Banyak orang terkejut. Apakah ada hal seperti itu? Awalnya banyak orang yang mendengar tentang pertempuran antara keluarga He dan keluarga Hang. Alasannya adalah dia Gao, orang kuat dari keluarga dia, mendambakan harta keluarga Hang. Keluarga Hang tidak marah dan mengirim ahli untuk berburu dan membunuh murid keluarganya. Dan dia serangan balik keluarga, juga mengirim ahli, anti berburu murid keluarga Hang. Akibatnya, konflik antara kedua belah pihak benar-benar muncul sebelum perang dimulai. Benarkah Lu Ming yang melakukan ini? Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan. Selain hukum raja dan hukum terkuat, semuanya bisa diubah menjadi ilusi. Sangat mungkin untuk mengatakannya. Mata hampir semua orang tertuju pada Lu Ming. Jika ini benar, maka sarana Lu Ming benar-benar luar biasa. Dengan usahanya sendiri, dua kekuatan besar kekaisaran terbunuh dan terluka. Mata Lu Ming sedikit menyipit dan tidak berbicara. Dia tahu sejak lama bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Pada awalnya, alasan mengapa keluarga Hang dan keluarga dia bertengkar adalah karena kedua keluarga tersebut memiliki konflik yang dalam, seperti bubuk mesiu yang dinyalakan sedikit. Tetapi selama kedua belah pihak tenang dan berpikir dengan hati-hati, banyak celah akan ditemukan, dan mudah untuk berspekulasi tentang Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak perlu menyangkalnya. Kami telah berspekulasi dengan hati-hati dan bernegosiasi dengan keluarga Hang. Kamu pasti melakukan hal ini. Dia seorang kaisar sejati. Ya, aku melakukannya. Karena Lu Ming sudah menebaknya, tidak perlu menyangkalnya. Binatang kecil, kamu pantas mati. He Gao menjerit dan meraung, berharap untuk mencabik-cabik Lu Ming. Sangat dibenci Lu Ming memulai perang antara dua klan dengan bantuannya. Ya, dia pantas mati. Saat ini, di langit, terdengar suara dingin, dan kemudian, sekelompok orang kuat turun. Keluarga Hang. Pembukaan tirai es yang bermartabat. Keluarga Hang juga ada di sini. Huang Ling, Long Chen, Ouyang tak tertandingi dan seterusnya, wajahnya sangat jelek. Segera setelah keluarganya, orang-orang dari keluarga Hang juga datang. Terlebih lagi, orang kuat dari keluarga Hang tidak lebih lemah dari orang-orang dari keluarga He. Bagaimana kita bisa bertarung? Lu Ming adalah satu-satunya yang memiliki wajah tenang. Lu Ming, berani membangkitkan perselisihan dan membiarkan keluarga Hang kita menderita kerugian besar. Kita semua harus mati. Serahkan dulu pedang Kaisar Surga, dan kamu bisa ditinggalkan dengan seluruh tubuhmu. Seorang kaisar sejati dari keluarga Hang berbicara dengan suara dingin. Kelompok serakah lainnya, tidak sebaik anjing dan babi. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang terkejut bahwa dalam menghadapi situasi seperti itu, Lu Ming sebenarnya berani mengatakannya tentang HENGJIA. Dia benar-benar berani. Orang-orang kuat dari keluarga Hang semuanya marah. Untuk ini, kamu akan membayar harga hidup dan mati. Seorang kaisar sejati dari keluarga Hang berbicara dengan dingin. Sangat mudah untuk marah. Sepertinya kalian semua tahu betapa kejamnya kalian, tapi kalian tidak mau mengakuinya. Begitu seseorang menunjukkannya, kalian harus menekan orang lain dengan cara yang kuat untuk menutupi keburukan kalian sendiri dan tidak tahu malu. Itu hanya untuk menyembunyikan telingamu dan mencuri bel. Kekejaman itu kejam. Lu Ming berbicara dengan lemah, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Orang-orang dari keluarganya dan keluarga Hang sangat jelek. Sementara yang lain berperang melawan klan Dewa Jahat, mereka bersembunyi dan kemudian keluar untuk merampok wilayah orang lain. Mereka tidak jahat dan jahat. Secara alami, mereka tahu dengan jelas dalam pikiran mereka sendiri. Tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya atau membiarkan orang lain mengatakannya. Begitu mereka mengatakannya, mereka akan mati. Sekelompok orang yang rendah hati dan menipu diri sendiri. Kata-kata Lu Ming hanya tentang hati mereka. Bahkan ada dua anak muda dengan rasa malu di wajah mereka, tetapi mereka segera bersembunyi. Bab 2009. Bagus, sekelompok orang yang menipu diri sendiri. Sebuah suara datang, kekosongan bergetar, sosok itu berkedip, dan sosok itu muncul di samping Lu Ming dan mereka. Itu adalah guru dari halaman suci Yuanshan. Guru Yuanshan Seng Yuan termasuk kaisar virtual dan kaisar nyata. Ledakan. Nafas guru Yuanshan Seng Yuan berhadapan dengan nafas banyak orang kuat di keluarga HNGJIA, dan terjadi tabrakan yang mengerikan di udara.
Pergerakan di sini sangat menakjubkan sehingga tersebar jauh. Di luar halaman suci Yuanshan, banyak orang merasakan tekanan gunung, dan mereka semua naik ke langit dan melihat ke sisi ini. Para ahli dari keluarga dia dan keluarga Hang saling berhadapan di halaman suci Yuanshan. Tampaknya karena Luming. Dia keluarga dan keluarga Hang, haha, mereka benar-benar tidak tahu malu. Jika mereka keluar sekarang dan berani membunuh di halaman suci Yuanshan, mereka hanyalah dua kaisar besar yang menipu halaman suci Yuanshan, dan kaisar Wuxiang terluka lagi. Kedua keluarga itu sangat senang, tetapi mereka takut didengar oleh para ahli. Bagaimana jika kamu kesal? Dia dan Hang adalah kekuatan tingkat kaisar besar. Jika ada seorang kaisar besar, akan ada lebih banyak kaisar nyata dan virtual. Hari ini benar-benar hidup. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian orang-orang dapat melihat bahwa cahaya pelangi, seperti pedang ajaib, menembus kehampaan dan terbang menuju halaman suci Yuanshan. Di setiap cahaya pelangi, ada pria kuat dengan nafas yang menakjubkan. Betapa kuatnya, banyak Wudi. Seseorang berseru, wajahnya berat. Ketika Hongguang berkumpul, sekelompok orang kuat datang ke halaman suci Yuanshan, samar-samar dan keluarganya, dan keluarga Han membentuk sudut, yang mengelilingi Luming dan mereka di tengah. Tuo Tianzong yang hebat. Seseorang berseru dan menarik napas. Orang-orang Dalao Tianzong juga datang, kekuatan tingkat kaisar besar lainnya. Apakah kamu ingin bergabung dengan pesta juga? Yuanshan Seng Yuan, kata seorang guru. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan membunuh Luming hari ini. Dia membunuh Raja Dalao Tianzong. Dia harus mati. Kaisar asli Dalao Tianzong berbicara dengan dingin. Dia berkata bahwa Raja, tentu saja, mengacu pada Luo Pokong. Sisi Luming, wajah banyak orang, lebih jelek. HENGJIA, Hejia, dan Dalao Tianzong, masing-masing dari mereka adalah kekuatan tingkat kaisar yang hebat. Masing-masing sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Mengerikan sendirian, sekarang tiga kekuatan besar bersama-sama ingin membunuh Luming. Meskipun Luming juga memiliki beberapa ahli, ditambah guru Yuanshan Seng Yuan, tidak mungkin Luming melawan tiga kekuatan besar, dan pengaruhnya jauh berbeda. Dalam Perang Dunia Pertama, aku khawatir itu akan dibantai. Hari ini, karena Luming ada di halaman suci Yuanshan kita, aku akan melindunginya. Kata seorang guru di halaman suci Yuanshan. Maka bahkan halaman suci Yuanshan akan dihancurkan bersama. Seorang kaisar sejati dari pembicaraan keluarga Hang, penuh dengan pembunuhan. Hari ini, tiga kekuatan utama telah bersatu untuk memberi mereka kepercayaan penuh. Bahkan jika Yuanshan Seng Yuan sedang dalam masa kejayaannya dan tiga kaisar agung ada di sana, mereka tidak takut. Terlebih lagi, hanya ada satu kaisar yang tidak pantas yang tersisa. Mereka yang menonton dari jauh terkejut. Yuanshan Seng Yuan ingin ikut campur. Mereka bahkan ingin menghancurkannya. Itu terlalu sombong. Mengapa berbicara dengan mereka begitu banyak? Itu tidak mungkin. Teriak He Gao, memprovokasi semua orang untuk bertarung. Tiba-tiba, keluarga Hang, serta orang kuat Luo Tianzong, penuh kekuatan. Mereka ingin meluncurkan petir. Siap perang. Seorang kaisar sejati meraung di halaman suci Yuanshan. Orang-orang kuat di pihak Luming mengeluarkan tentara kaisar satu demi satu, siap bertarung. Pada saat ini, tekanan kuat menyebar. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan wajah kaisar berubah dengan liar, seolah menghadapi malapetaka. Tinggi di langit, kekosongan terbelah, dan sesosok muncul dari udara tipis. Kaisar Wuxiang. Seseorang berbicara dengan wajah bermartabat. Sosok ini adalah Kaisar Agung Wuxiang. Ini halaman suci Yuanshan. Aku tidak akan membiarkanmu memindahkan Luming sebentar lagi. Silakan mundur. Kaisar Wuxiang membuka mulutnya, suaranya lembut, dan dia tidak mendominasi. Namun, dia memiliki semacam keagungan tertinggi, yang membuat orang tidak berani membantah. Wuxiang, hari ini, aku khawatir kamu tidak bisa menahannya. Begitu suara Kaisar Wuxiang jatuh, suara agung terdengar. Tinggi di langit, tiba-tiba muncul sosok ini, dengan lingkaran cahaya tak berujung, tetapi banyak orang masih melihat sekilas, siapa yang datang. Kaisar HNGJIA. Hari ini, tiga kekuatan besar kekaisaran telah dipersiapkan dengan baik. Sekarang, Kaisar Agung ada di sini. Bunuh aku, Raja Dara Tianzong, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kemudian, suara lain terdengar, suara ini, dingin dan mendominasi, dingin mematikan. Di arah lain, ada sosok yang diselimuti oleh kecemerlangan hitam tak berujung. Bayangan itu seperti bayangan, tetapi nafas yang kuat membuat bumi bergetar. Kaisar Agung Dalao Tianzong. Kaisar Agung Dalao Tianzong disebut Kaisar Tianluo. Dua kaisar agung muncul, nafasnya sangat kuat, seolah-olah dua alam semesta abadi, tergantung di langit, memberi tekanan pada orang-orang, terlalu kuat. Sudah berakhir, Luming benar-benar selesai hari ini. Hanya ada satu kaisar di halaman suci Yuanshan, dan dia sama sekali tidak bisa melindungi Luming. Ya, masih ada kaisar agung di keluarga yang belum muncul.
Bahkan jika tiga kaisar agung di Yuan Shansheng Yuan semuanya ada di sana, Lu Ming dalam bahaya hari ini. Lu Ming selesai hari ini, dan akan jatuh. Sayang sekali generasi orang luar biasa itu luar biasa. Di kejauhan, banyak orang menghela nafas. Pada saat ini, banyak orang berada di pihak Lu Ming, karena keluarga He, keluarga Hang dan Dalao Tianzong terlalu tercela. Ketika mereka berperang melawan klan Dewa Jahat, tidak satu pun dari ketiga kekuatan itu muncul. Tentu saja, hati aku mendukung Lu Ming, tetapi tidak ada yang benar-benar membantu Lu Ming. Tidak diragukan lagi hanya mencari kematian. Sayang sekali. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Tepat setelah munculnya Kaisar Tianluo, suara lain terdengar, dan kemudian cahaya pedang yang mengerikan menyala. Cahaya pedang ini, terlalu menyilaukan, luar biasa, datang dari langit, membelah seluruh langit menjadi dua. Wajah Kaisar Tianluo berubah dan dia minum dengan marah. Cahaya tak berujung bergegas. Dengan lambaian tangannya yang besar, ada suasana yang sangat misterius. Itulah nafas jalan. Kaisar, kendalikan jalan, jalan langit dan bumi. Ledakan. Segel besar, mengambang, sangat mirip dengan segel dewa yang dirampas Luo Tianxiong, tetapi jauh lebih baik daripada mencabut segel dewa. Segel itu terbang keluar dan membombardir dengan cahaya pedang yang terang. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan membuat banyak orang membuka mata mereka. Ketika cahaya menghilang, seorang lelaki tua muncul di depan Kaisar Tianluo. Orang yang sangat tua, bersandar pada kruk, seperti orang tua biasa yang tergantung. Kong Bo. Hati Lu Ming bergerak, sepertinya Kong Bo memperhatikannya. Saat ini, Lu Ming dalam bahaya. Kong Bo masih menonjol. Siapa pria ini? Apakah dia baru saja memotong cahaya pedang? Mengerikan. Itu juga kaisar yang hebat, tapi aku belum pernah mendengarnya. Tampaknya dia datang untuk membantu Lu Ming. Di belakang Lu Ming, ada seorang kaisar yang kuat. Banyak orang memandang Kong Bo dengan kaget. Bab 2010. Tanah Yuanshan, di permukaan, hanya ada beberapa kaisar, tetapi sebenarnya ada lebih dari itu. Di belakang Lu Ming, ada seorang kaisar agung, yang juga normal. Orang tua, ini kamu. Melihat langit. Lu Ming adalah penguasa Dayan dan Holku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Kong Bo perlahan membuka mulutnya, tetapi penuh dengan pembunuhan. Banyak orang terkejut bahwa lelaki tua itu benar-benar mendominasi dan berkuasa. Jika Kaisar Tianluo ingin membunuh Lu Ming, dia akan membunuh Kaisar Tianluo. Apakah orang tua ini begitu kuat? Bunuh aku, dan Kong, kamu mungkin tidak terlalu percaya diri. Bahkan di masa jayamu, kamu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Sekarang aku terluka parah, apakah kamu lawanku? Kaisar Tianluo mencibir. Pada awal perang dengan keluarga Dewa Jahat, beberapa Kaisar Agung terluka untuk mengirim Kaisar Agung keluarga Dewa Jahat ke gerbang dunia harapan. Kaisar Agung itu kuat dan memiliki cara yang hebat untuk melindungi tubuhnya. Umumnya sulit untuk terluka, tetapi sekali terluka, sulit untuk pulih. Selama periode waktu ini, seperti Kaisar Suci, mereka semua berada di pintu tertutup untuk menyembuhkan luka mereka. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, luka Kaisar Kong Bo dan Wu Xiang tidak sembuh, dan kekuatan tempur mereka tidak mencapai puncaknya. Itu sebabnya Kaisar Tianluo mengatakan ini. Tercela, beberapa Kaisar Agung terluka dalam perang dengan klan Dewa Jahat, tetapi mereka datang untuk mengambil keuntungan dari ini. Huang Li hanya bisa mengaum dan membiarkan mata Kaisar Tianluo menyapu ke gurun dan memancarkan cahaya dingin. Dia tak kenal takut dan memelototi Kaisar Tianluo. Kong Bo tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan meraung selama 9 hari. Saat ini, Kong Bo menunjukkan ketajamannya yang tiada taraf. Dia berubah dari seorang lelaki tua yang kesepian menjadi pendekar pedang yang tiada taranya. Ledakan. Di hadapan Kong Bo, meski terluka, Kaisar Tianluo tetap tidak berani gegabah. Dia menjalankan kekuatannya secara ekstrim. Segel besar digantung di kepalanya dan dengan hati-hati menghadapinya. Aku khawatir kalian berdua tidak bisa menyelamatkan Lu Ming. Saat ini, ada suara dingin, sosok, di atas banyak tuan dari keluarga dia. Hati banyak orang bergetar. Heiji Dadi. Heiji Adi, seperti yang diharapkan, muncul. Yang kuat dari 3 Kaisar Agung, 3 Kaisar Agung. Lu Ming benar-benar selesai hari ini. Ada juga Kaisar tanpa nama. Ada 2 kaisar besar di pihak Lu Ming, tetapi mereka tidak dapat menghentikan 3 kaisar di pihak lain. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan dahsyat di ketiga kekuatan tersebut. Lu Ming di sini, jika tidak ada bantuan dari kaisar, Lu Ming akan mati. Banyak orang mendesah. Ledakan. Kaisar Wuxiang menghembuskan nafas yang kuat, tetapi Kaisar HNGJIA juga mengeluarkan nafas yang sama, mengunci Kaisar Wuxiang, sehingga Kaisar Wuxiang tidak dapat membantu Lu Ming. Kaisar yang agung, kami membutuhkan beberapa orang untuk bergandengan tangan menangani generasi yang lebih muda, kamu benar-benar kehilangan muka Kaisar. Wu Xiang Dadi Dao. Lu Ming harus membayar harga untuk menghasut pertikaian. Terlebih lagi, hari ini kita di sini untuk berurusan dengan Lu Ming.
Ada hal lain yang ingin kuberitahukan tentang Wu Xiang. Mulai sekarang, kota Tiandi akan menjadi milik keluarga dia dan keluarga Heng, serta halaman suci Yuanshan. Wu Xiang, sebaiknya kamu meninggalkan kota Tiandi. Dia adalah Kaisar Agung. Apa? Banyak orang sangat marah ketika mendengarnya, terutama Lu Ming, orang-orang di halaman suci Yuanshan. Keluarga Heng, keluarga dia, ini untuk mengambil halaman suci Yuanshan sebagai milik mereka. Itu tidak bisa digambarkan sebagai tercela. Hahaha, omong kosong macam apa? Aku pikir kamu adalah anjing tua tak tahu malu. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tertawa terbahak-bahak. Ini mengatakan, biarkan dia Jiadadi, Heng Jiadadi dan Tian Luo Dadi menyipitkan mata mereka sedikit, menyapu Lu Ming, penuh ketajaman. 3 kekuatan lainnya sangat marah. Lu Ming, apa yang kamu katakan? Jika kamu berani menghina Kaisar, kamu mencari kematian. Keluarga He, seluruh keluarga Heng, meraung. Apakah aku salah? Kalian bertiga, mereka bertiga, menurutku, bahkan tidak sebaik dewa jahat. Ada 3 Kaisar Agung di halaman suci Yuanshan, dan ada beberapa Kaisar Agung lainnya. Untuk melindungi halaman suci Yuanshan, mereka mengorbankan hidup mereka dan lupa mati. 2 Kaisar Agung, Tian Huo dan Hun Tian, tidak diketahui. Yang lainnya Kaisar Agung terluka karena ini, tetapi kamu memanfaatkan ini untuk masuk. Tidak hanya kamu serakah untuk hidup dan mati, tetapi kamu juga ingin merebut wilayah mereka yang bertarung dengan keluarga dewa jahat. Apa kamu, anjing? Tidak, aku salah. Anjing itu setia. Itu menghina untuk dijelaskan kamu sebagai anjing. Lu Ming mencibir dan mencibir. Dia hanya merasakan api membakar di dadanya. Mata banyak orang menunjukkan kemarahan, sementara orang-orang dari keluarganya, keluarga Heng dan Dalao Tianzong menjadi merah dan menatap Lu Ming. Aku mengatakannya dengan sangat benar, seolah-olah aku telah membuat pencapaian yang luar biasa. Lu Ming, apa yang kamu lakukan hei keluarga dan keluarga Heng? Beberapa anak muda mau tidak mau bertanya. Aku bertarung dengan klan dewa jahat dalam darah. Lu Ming memiliki suara yang besar. Bagus untuk mengatakan bahwa bertarung dengan darah hanya mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa prajurit lain. Apa gunanya situasi keseluruhan? Jangan menempatkan dirimu terlalu tinggi. Masa muda He Jiayou adalah sarkastik. Haha. Leluhur macam apa itu? Keturunan macam apa? Pada saat ini, Kaisar Wu Xiang mencibir dengan sedikit sarkasme. Kemudian suaranya naik tiba-tiba dan berkata, aku akan memberitahumu hari ini, apa yang dilakukan Lu Ming dalam perang dengan dewa-dewa jahat. Saluran kosong yang dibuka oleh klan dewa jahat disegel oleh Lu Ming. Suara Kaisar Wu Xiang nyaring dan jernih, seperti embusan angin, bertiup ke segala arah dan menyebar ke seluruh kota Kaisar Tiandi. Apa? Bagaimana mungkin segel itu palsu? Bagaimana itu bisa dilakukan dengan pencapaian Lu Ming? Banyak orang terlihat luar biasa. Benar-benar tidak mungkin. Kamu jelas-jelas membesarkan Lu Ming dengan sengaja. Dengan pencapaian Lu Ming, bagaimana mungkin? Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? HENGJIA, dan Dalao Tianzong tiba-tiba meraung, menyangkal Kaisar Wu Xiang. Lu Ming menghidupkan kembali pelat batu tua yang kacau dengan aturan kekacauan. Dalam pertempuran pertama untuk menyegel bagian yang kosong, beberapa orang tua membantu Lu Ming untuk berhasil menutup bagian yang kosong. Aku bersumpah atas nama Kaisar Agung bahwa masalah ini benar. Jika tidak ada Lu Ming, tanah Yuanshan masih akan terperangkap dalam api perang, dan mereka akan membunuh pejabat yang berjasa. Apakah kamu begitu acuh tak acuh? Suara Kaisar Wu Xiang menyebar ke seluruh kota Tiandi. Dia tidak mengatakannya kepada keluarga Heng, dia keluarga, Dalao Tianzong, tetapi kepada orang lain di kota Tiandi. Mata banyak orang berubah. Tidak ada kesalahan dalam berbicara atas nama Kaisar Agung. Aku tidak menyangka begitu banyak hal terjadi di balik layar. Tanpa diduga, pejabat berjasa terbesar adalah Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Jika bukan karena 3 kekuatan hari ini, tidak ada yang tahu kebenarannya. Saat ini, 3 kekuatan jahat sedang bertarung untuk membunuh para dewa. Sua. Bentuk tubuh beberapa orang berkedip, muncul di belakang Lu Ming dan nafas mereka yang kuat mekar. Terima kasih sudah subscribe Penatua.